Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan Chen Ping'an melanjutkan perjalanannya menuju Gunung Stalaktit dan sebelum itu dia dan rombongan mengunjungi paviliun kumbang hijau untuk menjual dan membeli beberapa barang. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Di dalam halaman yang tenang dan biasa-biasa saja di kota itu, tinggallah seorang tamu terhormat dari ibu kota. Halaman itu tidak terlalu megah atau mewah, tetapi sangat rapi, dan semua perabotannya cukup elegan dan berselera. Selain itu, halaman itu terletak di tempat yang tenang di lokasi yang cukup ramai, jadi jelas bahwa banyak pemikiran telah dilakukan untuk pemilihan lokasi dan pembangunannya. Ada seorang wanita berdiri di halaman, dan meskipun usianya sudah cukup lanjut, dia merawat dirinya dengan sangat baik, dan sebagian besar kecantikan mudanya masih tersisa. Sekilas, orang bisa dengan mudah mengira dia adalah seorang wanita muda yang baru berusia sekitar 30 tahun. Saat itu, dia membungkuk sedikit, memberi makan ikan di dalam tong besar. Di dalam tong itu ada sekitar selusin ikan mas kecil, sementara di permukaan air ada banyak bunga lili air, dan ada kontras yang memikat antara hijau dan emas. Selain dia, satu-satunya orang lain di halaman itu adalah seorang pelayan wanita yang berbadan kekar dengan pedang terikat di pinggangnya. Akan tetapi, masih banyak orang yang bersembunyi di balik bayangan di jalan-jalan dan gang-gang di sekitar halaman, termasuk prajurit elit dari militer dan beberapa seniman bela diri yang tangguh. Beberapa penegak hukum yang paling berpengalaman dan cakap dari rumah pengawas daerah telah tiba di daerah itu jauh-jauh hari, dan itu merupakan indikasi yang jelas bahwa wanita yang tinggal di halaman itu adalah sosok yang cukup penting. Akan tetapi, terlepas dari semua tindakan perlindungan yang telah dilakukan, pelayan di halaman itu, yang bertubuh kekar seperti pria, tiba-tiba jatuh ke tanah tanpa peringatan apapun, sementara seorang pemuda tampan memegang kipas lipat muncul di belakangnya. Cambangnya sedikit berkibar tertiup angin sepoi-sepoi yang dihasilkan oleh kipasnya, dan dia mengalihkan pandangannya ke wanita anggun yang masih memberi makan ikan di tong air. Sosoknya yang memukau tentu saja merupakan pemandangan yang memanjakan mata, dan baginya, perjalanan itu sepadan untuk menikmati pemandangan yang menakjubkan ini. Wanita itu berdiri tegak sambil menoleh dalam diam untuk menatap pemuda itu, yang tersenyum sambil berkata, "Salam, Nyonya. Kita pernah bertemu sebelumnya di ibu kota." Wanita itu tetap tenang dan kalem sambil mencibir, "Sejak kapan klan Han dari Gunung Xiaochong berani menentang seorang jenderal?" Pemuda itu menyingkirkan kipas lipatnya, lalu meletakkan tangannya di wajahnya sendiri, mengusapnya. Sesaat kemudian, wajah yang sangat dikenal wanita itu terungkap, dan suaranya juga berubah menjadi wajah yang sangat dikenal wanita itu saat dia bertanya, "Bagaimana kalau sekarang, Nyonya?" Sebelum wanita itu bisa berteriak, Han Yuanshan dengan lembut menekan jarinya di bibirnya saat dia membuat gerakan diam dan berkata, "Yakinlah, Nyonya, aku suka mengklaim hati wanita, tetapi aku tidak akan pernah merendahkan diri untuk melakukan apa yang kuinginkan dengan paksa pada seorang wanita. Namun, aku yakin kau akan bersedia menyerahkan tubuhmu kepadaku suatu hari nanti, dan ketika saatnya tiba." Pada saat ini, Han Yuanshan telah meniru penampilan Chu Hao, dan dia menunjuk ke tong air berisi ikan saat dia menyimpulkan, "Kita akan bisa bersenang-senang seperti sepasang ikan yang berenang di air." Di prefektur Blue Share, negara pakaian berwarna-warni, seorang sarjana tua dengan liontin giok tergantung di pinggangnya berdiri di atas tembok kota dengan ekspresi muram di wajahnya. Di dalam ruang belajar kekaisaran di ibu kota negara pakaian warna-warni, seorang sarjana tua lainnya berdiri dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya. Ia juga memiliki liontin giok yang tergantung di pinggangnya, dan memandang keluar jendela dalam diam, sementara kaisar negara pakaian warna-warni berdiri di sampingnya dengan gelisah, bahkan tidak berani untuk duduk. Di negara Elm kuno, ada seorang sarjana tua lainnya dengan liontin giok yang sama tergantung di pinggangnya. Ia duduk di kereta kuda kasar yang disewanya, dan kusir kereta itu adalah seorang pemuda yang terus-menerus mengeluh tentang segala hal. Sementara mereka masih sekitar 10 km jauhnya dari negara Elm kuno, ia tiba-tiba terpaku di tempatnya. Penglihatannya sangat tajam, dan dapat melihat pasukan besar di kejauhan, ditemani oleh beberapa pejabat penting yang mengenakan pakaian resmi. Ada juga seorang pria berjubah emas berdiri di samping jalan resmi, dan dari kelihatannya, mereka semua tampak sedang menunggu seseorang. Sarjana di dalam kereta meletakkan buku yang sedang dibacanya, lalu berkata kepada kusir kereta, "Antarkan aku ke stasiun pemancar." "Tenang saja, mereka sedang menungguku. Selain uang jaminan yang diberikan kepadamu sebelumnya, hadiah yang diberikan kepadamu secara pribadi oleh Istana Kekaisaran Ancient Elm Nation akan menjadi sisa pembayaranku." Sarjana itu mulai mengemasi rak bukunya dengan senyum di wajahnya saat dia melanjutkan, "Tidak setiap hari kita bisa pergi jalan-jalan. Pastikan kamu tidak mengganggu kepala gunung kita lagi begitu kamu kembali ke negara Watercombing." Sementara itu, di Sword Water Villa, upacara pemilihan pemimpin aliansi akan segera dimulai. Di dalam aula,
Ada beberapa wajah yang hilang dari mereka yang hadir selama perayaan sebelumnya, tetapi juga banyak tokoh penting dari jalan kebenaran dan dunia bawah yang baru saja tiba. Pada titik ini, sebagian besar tokoh penting dari negara Watercombing telah muncul. Song Fengshan berada di kursi utama, dan dia tidak menunjukkan banyak reaksi saat melihat tokoh-tokoh penting ini. Setelah melangkah masuk ke aula, dia melirik ke sekelilingnya, lalu berkata sekali lagi, "Salam, semuanya, saya cendekiawan berbudi luhur Yoju dari Akademi Lakeview." Hampir semua orang di aula langsung berdiri untuk memberi hormat kepada cendekiawan muda yang berbudi luhur itu. Pemuda itu membalas hormat mereka, lalu melangkah maju beberapa langkah sebelum mengalihkan pandangannya ke Song Fengshan, yang menatapnya dengan ekspresi muram. Istrinya dengan lembut meletakkan tangannya di lengannya sebelum memberinya tatapan halus, memberi isyarat agar dia melangkah dengan hati-hati. "Apakah Han Yuanshan dari klan Han Gunung Xiaochong ada di villa ini?" Yoju bertanya dengan suara tenang. Song Fengshan menahan amarah di hatinya sambil berpura-pura tersenyum dan menjawab, "Saya khawatir Anda merindukannya. Dia baru saja ke villa kemarin, tetapi dia sudah tidak ada di sini hari ini." Dia mengatakan bahwa dia tiba-tiba dilanda keinginan untuk berkelana dan ingin melihat pemandangan apa saja yang ditawarkan oleh negara Watercombing. "Bolehkah saya bertanya ada urusan apa dengan dia, wahai sarjana berbudi luhur yang terhormat? Jika tidak ada yang mendesak, saya akan dengan senang hati menyampaikan pesan untuk Anda." Yoju tersenyum sambil menjawab, "Han Yuanshan adalah seorang sarjana terkemuka di Istana Kekaisaran Negara Watercombing dan seorang penganut Konfusianisme, namun dia mengembangkan ilmu iblis dan menyimpan niat jahat untuk merusak kesejahteraan suatu negara. Aku ditugaskan untuk membawanya ke Akademi Lakeview untuk dihukum, dan hukuman apa yang akan dijatuhkan padanya, itu akan diputuskan begitu dia sampai di sana. Song Fengshan, ini nasihat dariku untukmu, bukan sebagai seorang sarjana berbudi luhur di akademi, tetapi hanya sebagai Yoju, masih belum terlambat untuk kembali. Jangan biarkan kudamu jatuh dari tebing, lalu menyesali tindakanmu saat kau jatuh." Song Fengshan meletakkan sikunya di sandaran tangan kursinya, lalu meletakkan dagunya di telapak tangannya sambil memiringkan kepalanya ke samping, mengamati Yoju dengan senyum geli di wajahnya. Konon, setiap kali para cendekiawan mulia ini meninggalkan akademi untuk melaksanakan tugas resmi, mereka akan selalu membawa liontin giok yang diberikan oleh orang bijak akademi. Liontin giok tersebut mencatat pengalaman dan perilaku mereka, dan seharusnya menjadi ukuran yang ditetapkan untuk meyakinkan orang lain tentang integritas dan kebersihan perilaku mereka. Liontin giok adalah jimat giok paling sederhana yang dimaksudkan untuk membawa keselamatan dan kemakmuran, tetapi liontin tersebut memiliki teks yang berbeda yang terukir di atasnya tergantung pada cendekiawan mulia atau berbudi luhur yang ditugaskan untuk mereka. Prasasti tersebut selalu sangat mendalam, seringkali berisi harapan dan nasihat yang dimiliki orang bijak akademi untuk para cendekiawan ini. Dalam sikap sangat kasar, Song Fengshan tidak menunjukkan niat untuk menjawab, jadi istrinya secara alami menyela untuk meredakan situasi, berdiri dan membungkuk ke arah Yoju sambil tersenyum dan berkata, "Jika Han Yuanshan benar-benar telah melakukan kejahatan keji seperti itu, maka Swordwater Villa kami pasti akan melaksanakan tugasnya dan membantu akademi dalam menangkapnya." Yoju mengarahkan pandangannya ke arah wanita itu, lalu mengejek dengan suara dingin, "Kau hanya bisa berdiri di sini dan berbicara dengan cara yang benar seperti itu karena jembatan keabadianmu telah terputus sejak lama. Kalau tidak, kau tidak akan berada dalam posisi yang jauh lebih baik daripada Han Yuanshan saat ini. Mereka yang menekuni ilmu iblis tidak memiliki tempat di dunia ini, dan setiap praktisi iblis yang berani mengganggu kesejahteraan bangsa akan berhadapan dengan akademi kita." Song Fengshan duduk tegak sambil menatap tajam ke arah Yoju. "Bersikaplah lebih hormat saat kau berbicara dengan istriku." Fengshan, wanita muda itu buru-buru memanggil sambil menoleh padanya dengan ekspresi mendesak, dan Song Fengshan meliriknya sebelum menghela napas dalam dan terdiam lagi. Tiba-tiba, Dou Yang, yang menyatakan diri sebagai pemimpin ortodoksi iblis, meneguk anggur dalam-dalam, lalu membanting cangkirnya dengan keras ke atas meja sambil mencibir. Yoju menoleh ke Dou Yang sambil berkata, "Setelah aku menyelesaikan tugas resmi yang diberikan oleh akademi, aku akan melepaskan liontin giok ini dari pinggangku. Aku harap kau masih punya keberanian untuk mencibirku saat itu." Dou Yang melirik Yoju dengan sinis dari sudut matanya, lalu terkekeh, "Orang lain mungkin takut pada Akademi Lakeview, dan aku juga, tetapi aku tidak takut seperti yang lain karena aku tahu peraturan akademimu. Aku tahu hambatan masuk bagi cendekiawan yang berbudi luhur, serta hambatan yang mencegah mereka untuk maju melampaui status itu, dan aku tahu seberapa besar kesenjangan antara cendekiawan yang berbudi luhur dan cendekiawan yang mulia. Jadi, aku sarankan kamu jangan mencoba mengintimidasiku dengan ancaman kosong. Bahkan jika kamu melepaskan liontin giokmu,
Aku akan tetap takut pada akademimu, dan aku tidak akan berani melawanmu habis-habisan, tetapi jika kamu benar-benar melepaskan statusmu sebagai cendekiawan yang berbudi luhur di akademi dan menghadapiku sebagai seorang pria, maka maafkan ucapanku, tetapi aku akan menghajarmu habis-habisan. Ini adalah pernyataan yang sangat berani dari Dou Yang, tetapi juga pernyataan yang cukup melegakan bagi semua orang yang hadir. Meskipun banyak orang saleh yang hadir sangat membencinya atas tindakannya di masa lalu, mereka tetap tidak dapat menahan rasa kagum kepadanya atas keberaniannya untuk bersikap begitu lugas dan terus terang bahkan di hadapan seorang sarjana berbudi luhur dari Lakeview Academy. Fakta bahwa negara Watercombing memiliki ujung tombak ortodoksi iblis yang gagah berani tentu saja menempatkannya di atas orang-orang seperti negara pakaian warna-warni dan negara Ancient Elm. Senyum tipis muncul di wajah Yojhu, dan dia menundukkan kepalanya sambil mulai bergumam pada liontin gioknya. Apakah Anda mendengarnya, Guru? Bagaimana saya bisa menerima penghinaan terang-terangan ini tanpa pembalasan? Saya mengerti bahwa saya harus menahan diri untuk tidak memukuli para cendekiawan berbudi luhur di akademi kita, tetapi saya tidak berada di akademi saat ini. Apakah saya masih harus bersikap begitu toleran terhadap pemurniki iblis? Saya tahu Anda pasti akan memberitahu saya untuk lebih toleran, dan jika saya dapat mengendalikan amarah saya, maka saya akan diangkat kembali sebagai cendekiawan yang mulia, tetapi saya tidak bisa melakukannya. Apa itu? Apa yang Anda katakan, Guru? Halo, dapatkah Anda mendengar saya? Sepertinya ada yang salah dengan liontin giok saya ini. Anda benar-benar harus menegur para pembuat liontin giok di akademi kita agar mereka bekerja lebih baik, Guru. Sementara itu, saya akan berbicara dengan Anda nanti. Pastikan untuk menugaskan saya liontin giok baru setelah saya kembali ke akademi, Guru. Dari sudut pandang orang lain, Yojhu seolah-olah tiba-tiba menjadi gila, memegang erat liontin giok yang tergantung di pinggangnya dan menggoyangkannya dengan kuat sambil berpura-pura liontin itu bergetar sendiri. Akhirnya, dia membuat segel tangan, dan angin sepoi-sepoi bertiup ke arahnya, membentuk kepompong di sekitar liontin giok itu. Baru kemudian dia melepaskan liontin giok dari pinggangnya sambil tersenyum sebelum menyimpannya di balik lengan bajunya. Sementara itu, wanita muda itu bergegas berjalan ke sisi Song Fengshan, lalu berkata sambil tersenyum masam, "Aku berhasil mengingat siapa dia, Fengshan. Dia salah satu murid langsung orang bijak di akademi. Di antara semua murid langsung orang bijak, dia yang termuda dan memiliki temperamen paling pendek. Mengenai kekuatannya, jika dia tidak berada di peringkat teratas, maka dia setidaknya murid peringkat kedua. Di usianya yang baru 30 tahun, dia menjadi sarjana bangsawan, dan itu telah menciptakan kehebohan besar pada saat itu. Dia dianggap sebagai prospek muda paling cemerlang kedua di akademi, hanya di belakang Cui Minghuang, jadi dia selalu dilindungi dengan ketat oleh Akademi Lakeview. Menurut sumber kami, namanya adalah Yojuran dan bukan Yojhu, dan itulah sebabnya aku tidak dapat mengingat siapa dia saat itu." Dou yang menelan ludah dengan gugup saat firasat buruk muncul di hatinya. Dia tidak tahu bahwa Yojhu adalah Yojuran. Mendengar Yojhu bergumam sendiri tentang pemukulan terhadap cendekiawan yang berbudi luhur dan pemulihan status cendekiawan yang mulia telah membuatnya sadar bahwa dia bukanlah orang yang bisa diajak main-main. Oleh karena itu, dia segera berdiri dan hendak meminta maaf. Tidak ada rasa malu dalam mengakui kehinaan terhadap seorang cendekiawan yang mulia dari Konfusianisme. Namun, Yojhu tidak memberinya kesempatan untuk meminta maaf. Dia menusukkan jarinya ke arah Dou yang sambil tersenyum dan berkata, "Para pendahulu Konfusianisme kita pernah berbicara tentang sebuah lembah yang dipenuhi dengan batu-batu pecah dan hembusan angin yang cukup kencang sehingga batu-batu pecah itu berputar-putar seperti daun tanpa bobot. Kedengarannya tidak masuk akal, tetapi saya akan menunjukkannya kepada kalian semua sekarang." Tiba-tiba, angin astral yang ganas menyapu udara dalam radius sekitar 3 meter di sekitar Dou Yang, dan angin itu sama ganasnya seperti tornado saat berputar di sekitar Dou Yang dengan panik. Setelah angin astral mereda, yang tersisa dari Dou Yang hanyalah kerangka telanjang. Yojhu bahkan tidak repot-repot melirik sisa-sisa kerangka Dou Yang saat dia menoleh ke Song Fengshan dan berkata, "Saya yakin Anda telah menyadari bahwa saya sebenarnya berbicara kepada istri Anda dengan sangat hormat tadi." Song Fengshan sangat marah hingga urat-urat di punggung tangannya menonjol, tetapi istrinya menahannya dengan erat dan tersenyum. Ia menjawab, "Tentu saja. Kami sangat berterima kasih atas kebaikan Anda, cendekiawan berbudi luhur yang terhormat." Yojhu tersenyum sambil berkata, "Karena Han Yuanshan tidak hadir, aku tidak akan mengganggu upacara kalian lagi. Aku akan mencarinya, kalian dapat melanjutkannya sesuka kalian." Setelah itu, Yojhu berbalik dan pergi dengan santai dan anggun. Tepat saat dia keluar dari pintu masuk villa, sepasang suami istri yang terdiri dari seorang anak laki-laki dan seorang pria tua kebetulan kembali. Keduanya memiliki noda darah di seluruh pakaian mereka, yang menunjukkan bahwa mereka baru saja mengalami beberapa pertempuran yang sulit. Tidak seorang pun dari mereka berhenti atau mengatakan apapun, dan mereka berpapasan tepat saat mereka melangkah melewati ambang pintu.
Yoju segera mulai mengamati Chen Ping'an dengan saksama, dan Chen Ping'an merasa itu agak aneh, jadi dia membalas tatapan Yoju, dan mata mereka bertemu. Bahkan setelah Chen Ping'an telah berjalan ke aula utama, dan kontak mata mereka terputus, Yoju masih menatap tajam ke arah Chen Ping'an dengan tatapan yang tidak berkedip. Setelah kepergian Yoyu, moral di villa itu anjlok hingga ke titik terendah, tetapi kedatangan Song Yuxiao sedikit mengangkat semangat semua orang. Bagaimanapun, Akademi Lakeview sangat jauh, dan dengan kepergian Yoju, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan semua orang untuk saat ini. Selain itu, akademi tersebut tidak mengajukan tuduhan substansial apapun terhadap Villa Air Pedang, yang memastikan bahwa villa itu akan terhindar dari hukuman di masa mendatang. Lebih jauh lagi, selama Song Yuxiao masih hidup, status Song Fengshan sebagai pemimpin aliansi tidak akan tertantang, bahkan jika Song Yuxiao tidak terus-menerus berada di villa itu. Tiba-tiba, Song Yuxiao berbalik dan mengambil beberapa langkah ke samping, tampaknya sengaja memposisikan dirinya di depan Chen Ping'an dengan sikap protektif. Dia kemudian melangkah lurus keluar dari villa sambil merapikan jubahnya. Saat dia keluar, dia membungkuk sedikit dan menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat ke arah Yoju. Baru pada saat itulah semua orang di aula utama menyadari bahwa seorang lelaki tua berjubah Konfusianisme telah muncul di langit di luar villa. Yang paling luar biasa tentang lelaki tua itu adalah tingginya sekitar 10 meter, dan ada aura yang sangat halus tentangnya. Seorang bijak telah tiba di villa itu secara langsung. Yoju telah merasakan kedatangan orang tua bijak itu sesaat sebelum Song Yuxiao, dan dia buru-buru mengalihkan pandangan dari Chen Ping'an, lalu sedikit mengibaskan lengan bajunya untuk menyingkirkan kepompong angin yang telah dia ciptakan di sekitar liontin gioknya. Hasilnya, liontin giok itu pun terungkap. Ternyata, kata-kata, "Kendalikan amarahmu," terukir di atasnya. Setelah itu, dia menggantungkan liontin giok itu di pinggangnya lagi, dan tepat saat Song Yuxiao memberi hormat, dia juga membungkuk dalam-dalam sambil menyapa. Siswa yang rendah hati ini memberi hormat kepada gurunya. Orang tua itu menyerupai patung dewa raksasa, jenis yang disembah di kuil, dan dia memandang muridnya dengan ekspresi datar saat dia berkata, "Aku akan menugaskan orang lain untuk menjaga Han Yuanshan, kamu segera kembali ke akademi." Yoju menghela napas pelan, lalu berdiri tegak lagi dengan ekspresi cemberut saat bertanya, "Apakah ada kemungkinan saya bisa meyakinkan Anda untuk berubah pikiran, guru?" "Tidak," jawab orang bijak itu dengan lugas dan lugas. "Baiklah," Yoju mendesah dengan ekspresi pasrah. Orang bijak itu menatap Song Yuxiao, lalu menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. Ia kemudian menangkupkan kedua tangannya di belakang punggungnya sambil tersenyum dan berkata, "Saya dapat melihat terobosan akan segera terjadi bagi Anda, Master Villa Song. Saya harus mengucapkan selamat terlebih dahulu. Saya pernah mendengar bahwa setiap kali Anda pergi bepergian, Anda selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi kuil-kuil Konfusianisme di daerah yang Anda lewati, dan itu benar-benar terpuji. Jika Anda memiliki waktu luang, Anda dapat datang ke akademi kami untuk berkultivasi selama beberapa waktu setelah Anda berhasil mencapai terobosan sehingga Anda dapat mengkonsolidasikan basis kultivasi tingkat tubuh Fajra Anda." Kekaguman Song Yuxiao terhadap orang bijak tua itu semakin bertambah setelah mendengar ini, dan ia mempertahankan postur tangan terkepalnya sambil berkata, "Terima kasih, orang bijak yang terhormat." Akademi Lakeview berada sangat jauh dari Swordwater Villa, namun entah bagaimana guru gunung tua itu berhasil sampai di sini dalam sekejap mata. Seolah-olah jarak apapun dapat ditempuhnya hanya dengan satu langkah, mengisyaratkan kekuatannya yang tak terduga. Senyum muncul di wajah orang bijak tua itu, dan karena ia melayang di udara dan memiliki perawakan yang sangat besar, semua orang di dalam aula utama villa dapat melihatnya dalam kemuliaan penuhnya. Ia melirik Chen Ping'an lama-lama, dan serangkaian emosi campur aduk melintas di matanya, termasuk pengakuan dan persetujuan, sedikit kesedihan, dan sedikit kenangan. Pada akhirnya, dia mengalihkan pandangan tanpa berkata apa-apa, lalu kembali ke Yoju sambil memperingatkan, "Jangan coba-coba menunda perjalananmu. Kembalilah ke akademi sesegera mungkin. Aku punya tugas penting lain yang harus kuberikan padamu begitu kau kembali." Mata Yoju langsung berbinar saat mendengar ini. Apakah ini ada hubungannya dengan utara? Orang bijak tua itu tidak menghiraukan Yoju karena dia tidak ingin membahas masalah rahasia seperti itu di depan orang luar. Sebaliknya, dia menoleh ke semua orang yang berkumpul di aula utama villa sambil berkata sambil tersenyum, "Ada banyak jalan yang bisa ditempuh seseorang untuk mencapai Dao Agung, dan berlatih seni bela diri juga merupakan bentuk pengembangan diri. Jika kau bisa mendapatkan keajaiban Dao Surgawi, maka itu akan membalas dasar Dao bela dirimu. Aku harap kalian semua akan terus berjalan di jalan kebenaran, dan Akademi Lakeview kami terbuka untuk kalian semua kapan saja untuk datang dan mengembangkan kultivasi kalian." Meskipun statusnya tinggi, orang bijak itu tidak menunjukkan keangkuhan atau kesombongan apapun, dan dia berbicara dengan nada yang hangat dan menenangkan seperti hujan musim semi, yang membuat setiap orang merasa tenang. Itulah watak orang bijak sejati,
dan secercah kekaguman tulus langsung membuncah di hati setiap orang di aula. Semua tokoh penting di aula sudah berdiri, dan terlepas dari latar belakang atau kesetiaan mereka, mereka semua membungkuk hormat kepada orang bijak yang terhormat. Berbeda dengan rasa hormat yang mereka tunjukkan kepada Yeoju, yang lahir dari rasa takut, sikap hormat ini jauh lebih tulus dan sepenuh hati. Tak lama kemudian, guru gunung tua itu menghilang begitu saja, hanya meninggalkan beberapa sinar cahaya keemasan yang beriak. Sebelum pergi, orang bijak itu melirik Chen Ping'an untuk terakhir kalinya dengan segudang emosi di matanya. Tampaknya Qi Jingchun dari Akademi Tebing Gunung benar-benar telah memilih anak muda ini untuk menjadi wali murid langsungnya. Hanya sedikit orang di Akademi Lakeview yang menyadari hal ini, dan bahkan orang bijak tua itu, ia hanya dapat memperoleh beberapa hal setelah melihat Chen Ping'an sendiri. Pada saat yang sama, ia memperingatkan, Juran, terlepas dari apa yang kau lihat pada anak muda itu, jangan melakukan atau mengatakan sesuatu yang gegabah. Pastikan untuk selalu berhati-hati dengan kata-kata dan tindakanmu. Yeoju tersenyum sambil menjawab, tenang saja, guru. Dia mungkin tidak begitu hebat saat ini, tetapi aku tahu lebih baik daripada menghakiminya sebagaimana adanya dia saat ini. Orang bijak itu telah pergi, dan baru pada saat itulah Yeoju menyadari bahwa Liontin Giok yang tergantung di pinggangnya telah hilang, telah diambil oleh gurunya. Dia terus berjalan keluar dari aula, dan baru setelah dia keluar dari pintu masuk Swordwater Villa, dia berbalik sambil tersenyum sambil merenung dalam hati, mataku benar-benar telah terbuka. Meskipun dia hanya seorang sarjana berbudi luhur dari Akademi Lakeview untuk saat ini, bahkan seseorang seperti Cui Minghuang, yang merupakan sarjana bangsawan yang sangat terkenal di benua botol harta karun timur, tidak berani meremehkannya sama sekali. Ini bukan hanya karena dia memiliki kekuatan Konfusianisme yang sangat hebat, juga bukan hanya karena dia pernah menjadi orang yang mulia, hanya untuk diturunkan kembali menjadi sarjana berbudi luhur karena pelanggaran masa lalu. Sebaliknya, itu karena ia mampu melihat beberapa hal yang bahkan gurunya tidak dapat melihatnya, dan karena bakatnya yang unik dan luar biasa. Bahkan orang bijak dari 3 sekolah Konfusianisme telah secara pribadi menginstruksikan guru gunung dari Akademi Lakeview untuk bersikap cermat dan tekun dalam membimbing Yeoju sehingga anak ajaib itu tidak tersesat di jalan yang salah. Di mata Yeoju, semua orang di dunia benar-benar beragam dan bervariasi. Semua kultivator, terutama mereka yang mengikuti ajaran Konfusianisme, suka mengambil beberapa bentuk energi, esensi, dan roh yang memiliki makna khusus dan memvisualisasikannya sebagai fenomena aneh tertentu, seperti serangkaian orang mini seukuran butiran beras. Yeoju dapat melihat semua figur mini ini di tubuh atau di dalam titik akupuntur orang lain. Misalnya, seorang sarjana berbudi luhur dari akademi yang tampak berkembang pesat dan penuh vitalitas dari luar bisa saja memiliki sosok miniatur yang pincang dan bungkuk, seolah-olah sedang memikul beban gunung di punggungnya. Seorang sarjana yang terkenal dengan sikapnya yang ketat dan teliti bisa saja memiliki bidadari cantik yang terbang di dekat kepalanya. Seorang sarjana akademis dengan kepribadian yang membosankan dan dogmatis bisa saja memiliki pendekar pedang kecil yang berputar-putar di dalam tubuhnya di antara titik-titik akupunturnya tanpa peduli apapun di dunia. Ketika berhadapan dengan sarjana berbudi luhur yang telah dikalahkan Yeoju, dia terus-menerus memberi isyarat kebajikan dan terkenal di akademi karena sikapnya yang keras dan bakat menulisnya yang luar biasa. Namun, ketika Yeoju menatap tulisan sarjana berbudi luhur itu, dia melihat bahwa halaman-halamannya dipenuhi dengan kupu-kupu yang beterbangan dan lebah-lebah romantis, serta pedang berlapis madu yang terus-menerus berputar-putar dengan cara yang kacau dan tanpa arah. Ini adalah tipe orang yang paling dibenci Yeoju, tetapi demi menghormati gurunya, dia menahan amarahnya sendiri berkali-kali. Namun, dia akhirnya mencapai titik puncaknya selama sebuah insiden tidak lama setelah Akademi Tebing Tinggi dicabut gelarnya sebagai salah satu dari 72 Akademi Konfusianisme. Pada saat itu, berita baru saja mulai menyebar bahwa Qi Jingchun telah menemui ajalnya, dan bahwa Akademi Tebing Tinggi dipindahkan dari Kekaisaran Li Besar ke negara Sui Besar. Sarjana berbudi luhur itu melihat ini sebagai kesempatan yang sempurna untuk menyerang, dan dia dengan keras mencela ajaran Qi Jingchun, mencoba untuk menarik perhatian tokoh-tokoh Konfusianisme tertentu yang menganut pandangan negatif yang sama terhadap Qi Jingchun. Dengan melakukan itu, dia berharap untuk mendapatkan persetujuan dari tokoh-tokoh terhormat itu untuk membantu promosinya menjadi sarjana yang mulia. Pandangan Yeoju terhadap Qi Jingchun cukup netral, tetapi dia benar-benar membenci sarjana berbudi luhur yang sok dan menjilat itu dari lubuk hatinya, terutama karena dia baru berbicara menentang Qi Jingchun sekarang setelah dia meninggal. Pada akhirnya, Yeoju memukuli cendekiawan berbudi luhur itu dengan sangat brutal sehingga ia merasa malu untuk menunjukkan dirinya di depan umum selama setengah tahun. Di Cui Minghuang, Yeoju melihat wilayah yang sangat luas dengan batas-batas yang membentang jauh dan luas, tetapi wilayah itu sangat porak-poranda dan dilanda perang. Tidak ada satupun sosok mungil yang terlihat di dalam hatinya. Adapun Cui Minghuang sendiri, terlepas dari bakat yang dimilikinya dan betapa terkenalnya ia,
wujud aslinya adalah seorang petani tua yang sederhana dan jujur yang merawat ladangnya dengan tekun. Yeoju selalu memiliki kemampuan aneh ini sejak lahir, dan ia juga memiliki daya ingat dan kemampuan menulis yang luar biasa. Pada usia 9 tahun, ia memasuki akademi secara diam-diam, dan di bawah ajaran orang bijak akademi, ia mampu menjadi cendekiawan berbudi luhur pada usia 14 tahun. Setelah itu, ia terus tinggal di ruang belajar yang telah dibangun khusus untuknya oleh gurunya, dan ia menjaga profil yang sangat rendah, hanya pernah bertemu dengan saudara-saudari seniornya. Setelah menjadi sarjana bangsawan di usia 20 tahun, ia dinilai oleh artefak seremonial di kuil Konfusianisme, yang menganggapnya memiliki potensi untuk menjadi sosok yang saleh, seseorang yang akan sejajar dengan orang-orang seperti Cui Minghuang. Saat Yeoju berjalan menyusuri jalan yang mengarah dari Swordwater Villa ke kota, ia tiba-tiba mendesah pada dirinya sendiri, "Aku tidak bisa menahan perasaan rendah diri." Tiba-tiba, sesosok muncul di samping Yeoju dari udara tipis, dan dia bertanya dengan suara lembut, "Apakah kamu melihat sesuatu yang menarik, Juran?" Yeoju tersenyum sambil berkata, "Bisakah kamu tidak membuatku takut seperti itu, guruku yang baik? Bagaimana jika suatu hari kamu membuatku sangat takut sehingga otakku berhenti bekerja dan aku berubah menjadi idiot? Kamu akan menyesal." Kepala gunung akademi itu tidak menghiraukan keluhan Yeoju saat dia berjalan dalam diam. Yeoju tersenyum sambil melanjutkan, "Kau tahu? Aku tidak akan memberitahumu kali ini, guru. Rasa ingin tahumu tidak akan pernah terpuaskan, dan tidak ada yang dapat kau lakukan untuk itu." Orang bijak tua itu tertawa terbahak-bahak. "Baiklah. Aku akan menghajarmu begitu kau kembali ke akademi." Baru saat itulah kepala gunung tua itu benar-benar pergi, sementara Yeoju terus mengingat kembali apa yang telah dilihatnya dengan ekspresi heran di wajahnya. Dia memiliki inti keilmuan yang jelas-jelas diberikan kepadanya oleh orang lain, namun itu hidup berdampingan dalam harmoni yang sempurna dengan jiwanya tanpa salah satu pun menolak yang lain. Oleh karena itu, meskipun usianya masih muda, dia sudah memiliki bakat sebagai orang yang mulia. Dia berjalan dengan angin sepoi-sepoi yang bertiup melalui lengan bajunya, dan di atas bahunya ada padang rumput yang dipenuhi bunga matahari dan burung oriol emas, menghadirkan pemandangan yang menakjubkan untuk dilihat. Ada seorang anak kecil duduk di padang rumput, bersendawa keras sambil meneguk anggur dari labu merahnya. Ada seorang anak kecil dengan sepasang sandal jerami, berlatih meditasi berdiri di tepi sungai atau meditasi berjalan di antara pegunungan. Ada seorang anak kecil dengan rambut dikepang, membolak-balik halaman buku. Tampaknya bacaannya tidak berjalan lancar, dan alis anak kecil itu berkerut rapat saat dia menggaruk kepalanya sendiri dengan bingung. Ada juga seorang anak kecil yang duduk dengan kaki disilangkan, menghitung uang dengan senyum lebar di wajahnya. Sesekali, dia mengambil koin dan menggigitnya untuk memastikan keasliannya, atau memolesnya dengan lengan bajunya untuk membuatnya berkilau terang. Ada seorang anak kecil yang bersinar terang dengan cahaya yang berharga, berlari kemana-mana sambil menyerahkan barang-barang kepada orang lain, seolah-olah dia terus-menerus memberikan harta benda yang paling dia hargai. Dia memiliki begitu banyak ide yang beragam dan luar biasa, serta keinginan yang mengakar dalam yang tak terhitung jumlahnya, namun hatinya semurni yang seharusnya. Sungguh luar biasa membayangkan ada anak aneh seperti itu di dunia ini. Senyum Yeoju memudar saat dia menghela napas pelan. Meskipun benar bahwa dia kagum dengan apa yang telah dilihatnya pada Chen Ping'an, dia sama sekali tidak ingin menjadi seperti Chen Ping'an. Di matanya, hidup seperti itu pasti sangat melelahkan. Meski begitu, alangkah baiknya jika dia bisa menjadi teman sejati dengan seseorang seperti itu. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benak Yeoju, dan dia tiba-tiba melompat dari tanah dan naik ke langit. Negara Watercombing terbentang di bawahnya, dan melalui celah-celah awan, dia bisa melihat pegunungan bergelombang di bawahnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Sekarang setelah aku melihat penguasa surgawi Taois dari benua bulu lengkap, mungkin aku harus mengindahkan nasihat orang itu dan memilih tanah terberkati yang lebih besar untuk dikunjungi sebagai seorang abadi yang transenden. Kalau tidak, rasanya aku akan tetap terjebak di kemacetan ini dalam kultivasiku selama-lamanya." Chen Ping'an tentu saja tidak menyadari fakta bahwa Yeoju telah mengumpulkan begitu banyak rahasianya berkat kemampuan uniknya itu. Bagi orang-orang di negara Watercombing, kunjungan dari seorang bijak dari Akademi Lakeview adalah kejadian yang sangat langka, yang mungkin tidak akan terjadi bahkan sekali dalam satu generasi. Namun, Chen Ping'an tidak begitu heran. Dia telah melihat banyak hal luar biasa di dunia kecil permata dan selama perjalanannya berikutnya ke Great Sui Nation. Meskipun usianya masih muda, dia telah menyaksikan hal-hal yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh orang-orang di negara Watercombing dalam mimpi terliar mereka, salah satunya adalah Dewa Gunung Tassel Mountain, yang telah dia lihat dalam gulungan Scholar Lisage dan bahkan menyerangnya dengan pedangnya sendiri. Chen Ping'an tidak berlama-lama di aula utama villa. Ini karena Song Yuxiao segera pergi setelah membuat pernyataan, yang telah menciptakan kehebohan besar di antara semua orang yang hadir.
Tentara yang dikirim oleh Istana Kekaisaran untuk menghancurkan villa kita telah mundur. Mama dari kuil kuno sebenarnya telah kembali ke villa bersama Chen Ping'an dan Song Yuxiao, tetapi dia tidak berani menghadapi seorang bijak Konfusianisme, jadi dia mengamati semua yang baru saja terjadi dari bayang-bayang. Beruntung baginya, baik orang bijak maupun Yoju tidak menghiraukannya, dan dia merasa sangat lega. Baru setelah benar-benar yakin bahwa Yoju dan kepala gunung tua itu telah meninggalkan villa, dia memasuki aula utama, dan setelah duduk, dia mulai berkomunikasi dengan Song Fengshan melalui transmisi mental. Dia adalah seorang pemurni Qi, sementara Song Fengshan adalah seorang seniman bela diri, jadi agar komunikasi mental dapat terjadi di antara keduanya, yang satu harus setidaknya menjadi pemurni Qi tingkat kelima, sementara yang lain harus menjadi seniman bela diri tingkat keempat minimal. Istri Song Fengshan terus memainkan peran sebagai nyonya rumah yang sempurna, meyakinkan semua orang bahwa tidak perlu khawatir, sementara Song Fengshan duduk dalam keheningan yang percaya diri. Selain lega, dia juga merasakan beberapa emosi campur aduk lainnya. Kakeknya benar-benar berhasil melawan seluruh pasukan sendirian. Tidak hanya itu, dia bahkan berhasil menangkap Chu Hao, sehingga menyelamatkannya dari banyak masalah. Selain itu, Song Yuxiao dan Chen Ping'an telah bergabung dengan Xu Lang, yang telah diyakinkan untuk berpindah pihak melalui surat rahasia Song Fengshan, dan mereka bertiga telah berhadapan dengan Lin Gushan dan pemilik pagoda pembelian kasus. Hasil dari pertempuran itu adalah Lin Gushan telah dipenggal oleh Xu Lang, dan dengan itu, Sang Dewa Pedang telah membunuh Sang Pedang Teladan. Satu-satunya cacat pada apa yang seharusnya merupakan kampanye yang sempurna adalah bahwa pemilik pagoda pembelian kasus telah berhasil melarikan diri menggunakan teknik rahasia, meskipun menderita luka parah, dan itu bisa menjadi masalah di masa depan. Song Fengshan berkata kepada wanita muda itu secara rahasia, setelah semuanya dikatakan dan dilakukan, aku akan menindaklanjuti perjanjian kita dan membantumu menjadi dewa gunung resmi dari negara Watercombing. Kau akan memperoleh tubuh yang suci dan kau akan dapat memperoleh manfaat dari pemujaan orang lain, tetapi izinkan aku menjelaskan ini terlebih dahulu, jika kau ingin dapat membuat kemajuan pesat dalam kultivasimu dan terus menuai manfaat setelah kau menjadi dewa gunung, maka kau tetap harus bertindak sesuai dengan rencanaku. Selama beberapa dekade berikutnya, kau harus melawan sifat aslimu dan melakukan perbuatan baik untuk memenangkan hati orang-orang. Jika kau merusak rencanaku dengan mengingkari perjanjian kita dan kembali ke cara lamamu, maka aku akan terpaksa menyerangmu sebagai musuh. Aku tentu tahu lebih baik daripada melawanmu, Tuan Muda Villa yang terhormat, wanita muda itu menjawab melalui komunikasi mental dengan senyum menggoda. Ekspresi serius kemudian muncul di wajah Song Fengshan saat dia melanjutkan, juga, aku harus merepotkanmu untuk melakukan perjalanan ke kota dan memberitahu Han Yuanshan bahwa telah terjadi perubahan dalam keadaan saat ini. Meskipun Yoju mungkin telah berangkat kembali ke akademi, aku yakin akan ada lebih banyak orang yang mengejarnya, jadi dia harus membuat keputusan apakah dia ingin terus melaksanakan rencananya untuk menyamar sebagai Chu Hao untuk mendapatkan pijakan di Istana Kekaisaran Negara Watercombing. Wanita muda itu menghela napas sedih, dan dia bangkit berdiri, bersiap untuk berangkat ke kota. Entah di ranjang atau di tempat lain, sepertinya aku ditakdirkan untuk bekerja keras demi orang lain. Oh, ngomong-ngomong, pastikan untuk meminta Chen Ping'an untuk mendapatkan peluru pelindung yang dia ambil dari Chu Hao. Kau harus mendapatkan peluru pelindung itu apapun yang terjadi, entah dengan membayarnya atau memberinya bantuan sebagai gantinya. Jika Yuanshan memilih untuk mengambil risiko dan berpura-pura sebagai Chu Hao, maka peluru pelindung itu akan menjadi barang penting untuk verifikasi identitas. Aku akan mengurusnya, jawab Song Fengshan. Wanita muda itu tahu bahwa Song Fengshan tidak suka diganggu, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan segera meninggalkan aula. Sementara itu, Song Yuxiao dan Chen Ping'an berjalan menuju halaman di villa tempat Chen Ping'an menginap. Sementara itu, Song Yuxiao dan Chen Ping'an berjalan menuju halaman di villa tempat Chen Ping'an menginap. Namun, situasi berubah secara tak terduga sejak saat itu, dengan Xu Lang memenggal kepala Lin Gushan dengan satu serangan. Pemilik pagoda pembelian kasus segera melarikan diri dari tempat kejadian setelah melihat ini. Dalam upaya terakhir, Chen Ping'an mampu mengendalikan ke-15 untuk menembus perut pembunuh itu, tetapi yang terakhir berhasil melarikan diri. Mama muda itu tampaknya telah mengerahkan seluruh kemampuannya, melancarkan serangan bertubi-tubi yang tampak menakutkan kepada pemilik pagoda pembelian kasus, tetapi itu semua hanya untuk pertunjukan. Bagaimanapun, apakah seorang anak laki-laki asing hidup atau mati tidak banyak berpengaruh pada keadaan negara Watercombing. Selain itu, Chen Ping'an adalah individu yang tidak dapat diprediksi di luar kendalinya, jadi mungkin lebih baik jika dia mati. Pada hari ini, Sui Yuanxia dan Zhang Xianfeng sama-sama tidak berada di villa, setelah diyakinkan oleh Chen Ping'an untuk pergi ke kota kecil pagi-pagi sekali. Dia telah memberitahu mereka bahwa mereka akan berangkat pada hari ini ke stasiun feri di perbatasan. Chen Ping'an tidak berusaha menyembunyikan apapun dari mereka, mengungkapkan sifat situasi secara langsung dan terus terang.
Zhang Shanfeng bersikeras untuk ikut dengannya, tetapi dia dihentikan oleh Sui Wanxia yang menyeretnya ke kota. Setelah duduk di samping meja batu, Song Yuxiao merenung, Chu Hao kemungkinan besar sudah mati. Chen Ping'an tidak memberikan tanggapan apapun terhadap hal ini. Sama seperti Putri Wang Yiran yang bertanggung jawab atas tindakannya saat ia mengarahkan sarung pedangnya ke Chen Ping'an, Chu Hao juga bertanggung jawab atas nasibnya sendiri sebagai seorang jenderal yang memimpin pasukan melawan Sword Water Villa. Chen Ping'an mengeluarkan pelet baju besi Chu Hao dari lengan bajunya dan menyerahkannya kepada Song Yuxiao. Sebelumnya, mama muda itu telah meminta pelet baju besi itu kepadanya, tetapi ia menolak untuk memberikannya. Song Yuxiao melambaikan tangan sambil berkata, "Kaulah yang menangkap Chu Hao, jadi pelet baju besi ini milikmu." Chen Ping'an menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. "Aku ingin kau memilikinya, Senior Song. Wanita itu benar-benar ingin sekali mendapatkan pelet baju besi ini dariku, dan aku yakin itu bukan hanya masalah uang baginya. Aku tidak memberikannya kepadanya karena aku tidak menyukai karakternya dan caranya melakukan sesuatu." Song Yuxiao tersenyum sambil menawarkan, "Bagaimana kalau aku memberimu semua koin salju ringan di villa kita? Kalau tidak, itu tidak adil, dan aku akan berutang budi padamu di atas uang yang sudah kuutang padamu. Mengenai apakah Feng Shan punya cukup uang untuk dibelanjakan, serahkan saja padanya." Mengingat betapa cakapnya dia, aku yakin dia bisa memperoleh beberapa ribu koin salju ringan jika dia mau. Chen Ping'an tersenyum sambil berkata, "Di antara sahabat sejati, tidak masalah jika yang satu berutang budi pada yang lain. Kau bisa mentraktirku anggur saat aku datang mengunjungi villa nanti." Song Yuxiao menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. "Kaulah yang mengatakan bahwa berutang budi kepada seseorang lebih menyakitkan daripada berutang uang kepada seseorang, tetapi sekarang kau mengatakan bahwa tidak masalah jika teman saling berutang budi, jadi yang mana? Kau tidak bisa mengubah aturan sesuka hatimu." Chen Ping'an melepaskan labu pemeliharaan pedang dari pinggangnya, lalu meneguk anggur dengan santai. Ini bukan tegukan anggur yang diminum untuk menutupi pertukaran napas. Sebaliknya, ini adalah tegukan asli yang diminum murni untuk kesenangan. "Jika kau tidak menganggapku sebagai teman, maka lakukanlah sesukamu dan kembalikan semua yang kau hutangkan padaku, baik itu uang atau bantuan. Setelah itu, kita bisa memutuskan semua hubungan satu sama lain, dan aku tidak akan datang ke villa untuk minum bahkan jika aku melewati negara Watercombing." Song Yuxiao ragu sejenak, lalu akhirnya menerima pelet baju besi itu dengan ekspresi jengkel di wajahnya. "Apa yang terjadi padamu tiba-tiba? Kau membuatku bingung. Dulu ketika aku masih magang di Tungku Naga di kota kelahiranku, guruku dalam pembakaran tembikar mengajariku sebuah pepatah. Abaikan seekor sapi, atau teliti jarumnya," jawab Chen Ping'an. "Apa maksudnya itu?" Song Yuxiao bertanya dengan ekspresi bingung. Chen Ping'an sedikit malu saat menjelaskan, "Itu artinya di antara sahabat karib, seseorang dapat memberikan sesuatu yang berharga seperti seekor sapi kepada yang lain tanpa imbalan apapun, tetapi dalam hal berbisnis, bahkan uang senilai sehelai jarum pun harus diperiksa dengan saksama." Ini jelas merupakan pepatah yang telah diwariskan di kota kecil itu, lebih tepatnya pepatah yang dapat ditemukan di buku manapun. Tetapi di prefektur Blue Share, negara pakaian warna-warni, Taois Chong Miao telah mengatakan sesuatu yang serupa sebelum kematiannya. Oleh karena itu, Chen Ping'an yakin bahwa pepatah ini benar, meskipun sedikit kasar. Song Yuxiao langsung tertawa terbahak-bahak sambil menunjuk Chen Ping'an dan berkata, "Kau pasti akan menjadi orang yang sangat kaya di masa depan." Chen Ping'an menangkupkan tinjunya sebagai tanda terima kasih sambil menjawab dengan senyum cerah, "Aku tentu berharap begitu." Song Yuxiao berdiri sambil tersenyum sambil berkata, "Aku akan kembali ke villa untuk mengurus beberapa hal, lalu aku akan mentraktirmu makan hotpot di kota. Setelah itu, kau dan teman-temanmu bisa berangkat ke stasiun feri itu." Chen Ping'an mengangguk sebagai jawaban, dan setelah Song Yuxiao pergi, ia kembali ke kamarnya dan berganti pakaian bersih. Ia kemudian meninggalkan jimat penangkal iblis pagoda harta karun emas yang sudah jadi di atas meja dan meletakkan gelas anggur di atasnya sebagai pemberat kertas. Ia telah menerima 300 koin salju ringan dari Song Yuxiao ketika mereka meninggalkan medan perang karena ia tidak ingin Song Yuxiao merasa buruk. Selama perjalanannya, kepribadian Chen Ping'an telah banyak berubah, dan ia telah berubah dari seorang dusun yang bahkan belum pernah menyentuh setetes pun anggur menjadi seorang pemabuk kecil yang tahu perbedaan antara anggur yang baik dan yang buruk. Namun, ada beberapa aspek kepribadiannya yang tetap tidak berubah, dan kemungkinan besar akan tetap seperti itu bahkan setelah berabad-abad atau ribuan tahun. Beberapa saat kemudian, Song Yuxiao kembali ke halaman dengan membawa bungkusan kecil dan 2 toples anggur berkualitas. Labu anggur Chen Ping'an terisi penuh lagi, dan bahkan setelah itu, masih ada sebotol anggur tersisa untuk mereka minum sambil menikmati hotpot di kota. Mengenai bungkusan yang berisi 300 koin salju ringan dan beberapa barang lainnya, Song Yuxiao menyimpannya untuk Chen Ping'an untuk sementara waktu. Setelah meninggalkan halaman,
Mereka berdua disambut oleh pengurus villa yang sudah tua, yang menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat kepada Chen Ping'an sambil berkata sambil tersenyum, "Silakan datang mengunjungi villa kami sesering mungkin, Tuan Muda Chen. Mulai tahun ini, villa air pedang kami akan menyiapkan banyak anggur huadiao khusus untuk Anda, jadi kapanpun Anda datang berkunjung, Anda akan selalu dapat menikmati anggur huadiao tua terbaik." "Saya pasti akan sering berkunjung," Chen Ping'an berkata sambil membalas hormat. Setelah itu, Song Yuxiao dan Chen Ping'an terbang keluar dari villa sekali lagi. Pelayan tua itu tetap berdiri di tempatnya, menatap kepergian mereka dengan senyum hangat di wajahnya. Di matanya, pemilik villa tua itu telah mengalami perubahan drastis menjadi lebih baik. Berbeda dengan watak suram yang telah ditunjukkannya selama beberapa dekade terakhir, ia seolah-olah telah kembali ke masa mudanya, dan ia sekali lagi penuh dengan bakat dan semangat. Dengan semangat Song Yuxiao yang tinggi, pengurus itu yakin villa itu akan tetap berada di puncak dunia kultivasi negara watercombing, setidaknya selama beberapa dekade lagi. Tak lama kemudian, pengurus tua itu meninggalkan halaman untuk berjalan-jalan santai. Di tengah jalan, dia bertemu dengan dua pelayan yang bertanggung jawab atas pemeliharaan halaman itu, dan dalam penampilan yang sangat langka, dia menyapa mereka dengan senyum hangat alih-alih ekspresi serius seperti biasanya, yang membuat kedua pelayan itu bingung. Saat Chen Ping'an dan Song Yuxiao tiba di kota, mata-mata yang dikirim oleh Istana Kekaisaran telah berangkat jauh sebelumnya. Mereka bertemu dengan Sui Wanxia dan Zhang Xianfeng di restoran, dan mereka berempat menikmati hotpot bersama di lantai 2. Setelah Song Yuxiao mengungkapkan identitasnya sendiri selama kunjungan terakhirnya, pemilik toko restoran itu awalnya sedikit malu-malu dan pendiam, dan hanya setelah Song Yuxiao memanggilnya idiot dan mendorongnya untuk bersikap lebih santai, dia akhirnya merasa sedikit lebih nyaman dan santai. Zhang Xianfeng tidak memiliki toleransi yang tinggi terhadap rasa pedas, tetapi dia juga tidak ingin menyerah, jadi dia hanya bisa terus memaksakan makanan masuk ke tenggorokannya meskipun mata dan hidungnya berair. Dalam tindakan kejam yang tidak biasa, Chen Ping'an mengatakan kepadanya bahwa minum anggur akan membantu meredakan rasa pedasnya, dan itu mengakibatkan Zhang Xianfeng memuntahkan anggur ke seluruh pakaian Chen Ping'an. Song Yuxiao ingin menikmati makanan ini dengan sepenuh hati, jadi dia tidak menggunakan basis kultivasinya untuk menangkal efek alkohol, dan tak lama kemudian, dia menjadi sedikit mabuk. Dia berbicara kepada Chen Ping'an tentang banyak hal yang datang langsung dari lubuk hatinya, dan mereka mengobrol tentang apapun yang terlintas di benak mereka. "Dengarkan aku, Chen Ping'an. Aku tahu kau suka berkhotbah, tetapi itu bukanlah kebiasaan yang akan membuatmu punya banyak teman. Gadis tidak suka diceramahi, dan pria juga tidak lebih baik dalam hal itu. Setiap orang punya kesulitannya sendiri, dan hal terakhir yang diinginkan seseorang saat suasana hatinya sedang buruk adalah seseorang berceramah kepada mereka. Jika hal-hal yang kau ceramahkan tidak benar, kurasa itu tidak terlalu buruk, tetapi jika mereka tahu apa yang kau katakan benar, tetapi tidak bisa melakukannya, itu hanya akan membuat mereka semakin frustrasi." Kombinasi anggur dan makanan pedas membuat lidah Chen Ping'an sedikit mati rasa, tetapi dia masih cadel dalam menanggapi, "Saya suka berceramah dari waktu ke waktu, tetapi saya tidak pernah bertengkar dengan siapapun. Paling buruk, saya hanya akan melawan mereka." Song Yuxiao juga memberikan beberapa kebijaksanaan hubungan kepada Chen Ping'an. "Chen Ping'an, jika seorang gadis pernah mengatakan kepadamu bahwa kamu orang yang baik, maka itu berarti dia menyukaiku, kan?" Chen Ping'an bertanya dengan ekspresi penuh harap. Song Yuxiao membanting tangannya ke atas meja sambil terkekeh riang, "Pantatku. Itu berarti kamu tidak punya kesempatan lagi dengannya." Chen Ping'an tercengang mendengar ini, dan dia buru-buru meneguk anggur dalam jumlah besar untuk menenangkan sarafnya. Setelah makan malam yang mengenyangkan, trio Chen Ping'an berpisah dengan Song Yuxiao di ujung jalan. Saat mereka bertiga menghilang di kejauhan, Song Fengxian diam-diam muncul di samping Song Yuxiao dengan pedang besi berkarat terikat di pinggangnya. Song Yuxiao terus mengintip ke kejauhan sambil menghela napas pelan. Song Fengxian mendengus dingin. "Apakah aku cucumu atau dia cucumu?" Song Yuxiao hanya bisa terkekeh menanggapinya. Meskipun nada suara Song Fengxian terdengar marah, ada senyum tipis di bibirnya. Ternyata, paket yang diberikan Song Yuxiao kepada Chen Ping'an berisi sekitar 2.000 koin salju ringan yang dimiliki oleh Sword Water Villa, dan tidak ada satu koin pun yang tersisa untuk villa tersebut. Chen Ping'an telah dibujuk untuk minum anggur bercangkir-cangkir demi secangkir, sampai-sampai dia benar-benar mabuk dan harus keluar dari restoran dengan sempoyongan, jadi dia lupa memeriksa isi paket yang disampirkan di punggungnya. Akhirnya, rubah tua yang licik itu menang melawan rusa muda yang lincah itu. Selama perjalanan menuju Sword Water Villa, Chen Ping'an memikirkan banyak hal, jadi suasananya agak suram dan muram. Sebaliknya, suasana selama perjalanan ke stasiun feri di perbatasan ini benar-benar berbeda. Ketiganya saling mengungkapkan banyak rahasia, dan itu semakin mempererat hubungan mereka. Suatu malam, saat berkemah di puncak gunung,
Su Yuanxia minum sesuatu dan bercerita tentang kejadian mengerikan yang mengakibatkan kematian semua temannya. Zhang Xianfeng juga berbicara terbuka tentang latar belakangnya dan gurunya. Dalam prosesnya, dia menerima labu anggur yang ditawarkan Chen Ping'an dan meminumnya dengan bebas dengan cara yang sangat tidak biasa. Saat berbicara tentang gurunya, guru spiritual naga api, Zhang Xianfeng meluapkan makian, berbicara begitu kasar tentang gurunya sehingga orang yang tidak tahu akan mengira mereka adalah musuh bebuyutan. Akan tetapi, meskipun kata-katanya kasar, jelas dari sorot matanya bahwa ia sangat merindukan tuannya, dan selama bagian cerita yang lebih emosional, ia harus berpura-pura meneguk anggur untuk menyembunyikan air mata di matanya. Saat menceritakan kisahnya, Zhang Xianfeng bersin berkali-kali, dan Su Yuanxia melontarkan lelucon, bertanya-tanya apakah gurunya dapat mendengarnya dari benua lain, dan jika dia maha tahu, maka mungkin dia benar-benar seorang guru surgawi Gunung Longhu. Sebagai tanggapan, Zhang Xianfeng mengejek bahwa gurunya bukanlah seorang guru surgawi. Faktanya, menurutnya, pendeta Tao tua itu tidak pernah pergi ke benua ilahi bumi tengah bahkan sekalipun dalam hidupnya. Dia terus-menerus bercerita tentang bagaimana dia harus pergi ke Gunung Longhu untuk memberi penghormatan kepada leluhurnya, tetapi itu selalu diikuti oleh beberapa jenis alasan, seperti punggungnya sakit, atau kakinya bermasalah. Di luar itu, dia akan tidur dalam waktu yang lama, seringkali tidur 10 hingga 15 hari berturut-turut tanpa terbangun sekalipun. Contoh yang paling lama dari hal ini adalah pada suatu kesempatan ketika salju turun selama 2 bulan berturut-turut, dan pendeta Tao tua itu berdiri di atas tebing di tengah angin dan salju dan tidur selama 2 bulan itu. Baru setelah salju mencair sepenuhnya, dia akhirnya terbangun. Sebelum itu, murid-muridnya telah mengemasi barang-barang mereka dan sangat ingin pergi ke Gunung Longhu bersama guru mereka, tetapi tentu saja, rencana itu gagal total. Singkatnya, lelaki tua itu tidak menunjukkan sedikitpun ketulusan, dan dia sama sekali mengabaikan semua keluhan yang ditujukan kepadanya oleh murid-muridnya. Terlepas dari apa yang mereka katakan, dia hanya menganggap kata-kata mereka sebagai angin yang bertiup melewati telinganya. Chen Ping'an juga menyebutkan Tuan Qi, meskipun tidak diminta. Bagaimanapun, Tuan Qi telah bertemu dengan Su Yuanxia dan Zhang Xianfeng ketika dia muncul di kuil kuno di negara Water Combing malam itu. Namun, yang dia ungkapkan hanyalah bahwa dia tumbuh besar di dunia permata kecil, dan Tuan Qi telah bekerja sebagai guru sekolah di sana selama bertahun-tahun. Bukannya Chen Ping'an enggan berbicara tentang Tuan Qi. Sebaliknya, dia khawatir jika dia mulai berbicara tentang Tuan Qi saat dalam keadaan mabuk, maka dia tidak akan membicarakan hal lain sepanjang malam itu. Chen Ping'an juga bercerita tentang pengalamannya saat menemukan air terjun dan kemajuan yang telah ia buat dalam basis kultivasinya sebagai hasilnya. Sebagai sesama seniman bela diri, Su Yuanxia tercengang mendengar ini. Meskipun dia sudah menebak potensi Chen Ping'an, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol kepada Chen Ping'an sambil menghujaninya dengan pujian, meramalkan bahwa dia pasti akan naik ke puncak dunia seni bela diri suatu hari nanti. Sebaliknya, Zhang Xianfeng agak bingung, jadi Su Yuanxia memberinya contoh, mengatakan kepadanya bahwa basis kultivasi Chen Ping'an saat ini setara dengan seorang kultivator yang hampir menembus kemacetan 5 tingkat bawah untuk mencapai tingkat gua tempat tinggal. Baru saat itulah Zhang Xianfeng menyadari betapa hebatnya seniman bela diri Chen Ping'an, dan dia segera mulai meratap ke surga, bertanya-tanya apakah semua kerja kerasnya dalam kultivasi telah dimakan oleh anjing. Chen Ping'an dan Su Yuanxia kemudian tertawa terbahak-bahak dan mulai mengganggu Zhang Xianfeng bersama-sama. Mereka tahu bahwa Zhang Xianfeng tidak butuh penghiburan karena ketabahan mentalnya tidak kalah dengan Chen Ping'an sama sekali. Dia tidak takut pada iblis yang kuat, juga tidak takut pada kerasnya kultivasi. Satu-satunya hal yang dia takutkan adalah tidak punya cukup uang untuk mengisi perutnya. Perjalanan setelah meninggalkan Swordwater Villa terbukti sangat lancar, dan setelah mengalami bahaya di prefektur Blueshare dan perayaan di Swordwater Villa, ketiganya merasa sedikit sedih. Untungnya, mereka tidak butuh waktu lama sebelum mencapai perbatasan, dan ketiganya memiliki paspor yang sah, jadi meskipun pemeriksaan ketat dilakukan, mereka masih dapat melewati perbatasan dengan lancar dan melanjutkan perjalanan ke kediaman gubernur militer utama. Paket yang diberikan kepada Chen Ping'an oleh Song Yuxiao berisi sekitar 2.000 koin salju ringan, serta sepucuk surat yang ditulis sendiri oleh Santo Pedang Tua, dan yang harus dilakukan Chen Ping'an hanyalah menyerahkan surat itu ke kediaman gubernur militer utama untuk mendapatkan izin dari Istana Kekaisaran untuk memasuki area terlarang. Setelah tiba di pintu masuk kediaman, Chen Ping'an mendekati salah satu penjaga untuk mengumumkan tujuan kunjungannya, tetapi yang tidak diantisipasinya adalah bahwa para prajurit perbatasan ini tidak mengerti dialek resmi benua botol harta karun timur. Chen Ping'an tidak tahu dialek resmi negara sisir air, jadi ada kendala bahasa dan banyak gerakan, tetapi tidak banyak kemajuan yang dicapai. Setelah kebuntuan singkat, prajurit itu memberi isyarat kepada Chen Ping'an untuk menunggu, lalu mengirim salah satu rekannya untuk menyampaikan laporan, dan tak lama kemudian, seorang lelaki tua terpelajar berjubah Konfusianisme muncul dari istana.
Dia fasih dalam semua dialek resmi seluruh benua, dan Chen Ping'an menyerahkan surat dari Song Yuxiao kepada lelaki tua itu. Sarjana tua itu menerima surat itu dengan kedua tangannya, lalu buru-buru membawa 3 orang Chen Ping'an ke aula samping, tempat mereka bisa duduk. Setelah teh disajikan kepada mereka, sarjana tua itu bergegas pergi ke kantor kepala gubernur militer, dan tidak lama kemudian seorang lelaki tua bertubuh pendek dengan kulit gelap tiba di aula samping. Dia tidak mengenakan baju zirah atau jubah resmi apapun, dan ekspresinya agak kaku saat menyerahkan 3 meterai perunggu kepada Chen Ping'an, lalu segera pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan saat mereka bertiga meninggalkan rumah kepala gubernur militer, Chen Ping'an dan Zhang Xianfeng masih merasa sedikit tercengang melihat betapa efisiennya kepala gubernur militer yang tampak biasa-biasa saja itu. Jika menyangkut jenderal yang telah naik jabatan dari bawah ke atas, tidak ada dari mereka yang memiliki kepribadian yang sangat cerewet, jelas Su Yunxia. Di Kekaisaran, ada pepatah yang mengatakan bahwa tokoh penting selalu berbicara terakhir. Berbicara terakhir? Dia tidak berbicara sama sekali, Zhang Xianfeng membalas. Mereka berdua telah diberitahu oleh Chen Ping'an tentang pertempuran yang telah terjadi sebelumnya, jadi mereka menyadari sikap istana kekaisaran terhadap Swordwater Villa, dan Su Yuanxia berkata, sudah cukup luar biasa bahwa kepala gubernur militer bersedia menemui kita dan bahkan memberi kita 3 meterai itu pada saat seperti ini. Dia pasti berteman dekat dengan Sword Saint Song. Aku yakin seseorang yang berteman dengan senior Song tidak mungkin orang jahat, Chen Ping'an menimpali sambil mengangguk. Su Yuanxia dan Zhang Xianfeng saling tersenyum, lalu Zhang Xianfeng mengejek, kamu mulai sedikit licik dengan kata-katamu, Chen Ping'an. Bukankah itu hanya cara tidak langsung untuk memuji dirimu sendiri? Mereka yang berteman dengan teman-teman senior Song juga tidak mungkin orang jahat. Chen Ping'an menambahkan. Su Yuanxia langsung mengacungkan jempolnya sambil berseru, aku suka kedengarannya. Zhang Xianfeng melingkarkan lengannya di bahu Chen Ping'an sambil memuji, itu penyelamatan yang sempurna. Mereka bertiga tertawa terbahak-bahak saat meninggalkan perbatasan melalui gerbang selatan, lalu melanjutkan perjalanan ke selatan dengan segel perunggu tergantung di pinggang masing-masing. Mereka akan memasuki wilayah stasiun feri dalam jarak kurang dari 100 km, dan sambil beristirahat di sebuah bukit kecil di sepanjang jalan, Chen Ping'an menyalakan api untuk memasak makanan. Selama waktu ini, beberapa orang telah mengamati mereka secara diam-diam dari jauh, tetapi mereka dengan cepat pergi alih-alih mendekati mereka, mungkin karena mereka telah melihat anjing laut tergantung di pinggang mereka. Tak seorang pun dari mereka minum anggur saat makan. Mereka akan memasuki stasiun feri yang dipenuhi pemurni qi, jadi sebaiknya berhati-hati. Su Yuanxia datang ke sini terutama untuk mengantar Chen Ping'an dan Zhang Xianfeng, tetapi jika ada kapal yang berlayar ke negara Azure Phoenix di tenggara benua Eastern Treasure Vial, maka itu akan lebih baik. Mengenai toko-toko yang menjual harta abadi di stasiun feri, dia adalah seniman bela diri murni, dan dia baru saja memperoleh senjata yang luar biasa, jadi dia sama sekali tidak tertarik untuk mengunjunginya. Zhang Xianfeng ingin membeli pedang Taois, serta mengisi kembali persediaan jimatnya, seperti jimat gerakan ilahi. Dia juga ingin mencari seseorang untuk menilai sepasang sumpit bambu awan ilahi itu. Mengenai mangkuk putih yang mampu mengembunkan energi spiritual menjadi embun dan pelet baju zirah yang diberikan Chen Ping'an kepadanya, sama sekali tidak mungkin dia akan menjual kedua harta itu. Faktanya, dia akan menyembunyikannya sepanjang dia berada di stasiun feri, kalau-kalau ada penonton yang iri dan memutuskan untuk menjadikannya incaran harta karunnya. Chen Ping'an telah memutuskan bahwa dia tidak akan menjual apapun yang dibawanya dari gunung tertindas. Dia telah memutuskan untuk menyimpan kerikil empedu ular premium yang dikembalikan He Xiaoliang kepadanya di kapal Kun. Setelah jatuhnya dunia permata kecil, tidak ada satupun kerikil empedu ular yang tersisa di Sungai Kumis Naga dan Sungai Iron Talisman, dan semuanya telah berubah menjadi batu biasa. Chen Ping'an telah mendengar bahwa kerikil empedu ular hanya ada di dunia permata kecil, yang berarti bahwa ini bukan hanya sumber daya yang dapat habis, tetapi juga persediaannya sudah sangat sedikit. Semakin lama dia menyimpannya, semakin berharga jadinya. Dia juga harus memastikan untuk menyembunyikan inti ilmiah yang telah diberikan kepadanya oleh Dewa Kota Shen Wen dari Prefektur Blue Share, serta pecahan patung emas dan pecahan perak yang telah diperolehnya. Segel Master Surgawi yang bertuliskan, segel pelindung Dewa Kota Prefektur Blue Share, negara pakaian berwarna-warni, adalah harta karun yang paling disayangi Shen Wen. Dalam kata-katanya, artefak ilahi seharusnya hanya digunakan oleh mercusuar moralitas. Dikatakan bahwa segel ini harus digunakan bersama dengan teknik 5 petir kebenaran untuk melepaskan kekuatan penuhnya, dan begitu Chen Ping'an mengetahui hal ini, ia langsung berpikir untuk memberikan segel tersebut kepada Zhang Xianfeng atau Lin Shouyi, yang masih belajar di Akademi Tebing Gunung. Namun, setelah banyak pertimbangan, ia memutuskan untuk tidak memberikan segel tersebut kepada salah satu dari mereka, bukan karena ia tidak mau, tetapi karena hal itu tidak pantas. Dalam benaknya, bahkan jika ia memberikan segel tersebut kepada salah satu dari mereka, hal itu harus dilakukan di kemudian hari,
baik untuk memberi dirinya waktu untuk benar-benar memahami apa yang dimaksud dengan menjadi suar moralitas, dan juga untuk memberi salah satu dari Zhang Xianfeng atau Lin Shui waktu untuk berkembang menjadi sosok yang sangat dibanggakan. Di masa lalu, Chen Ping'an akan memberikan segel tersebut tanpa berpikir dua kali, tetapi sekarang tidak lagi demikian. Adapun potongan kayu hitam yang masih utuh meski disambar petir, mangkuk putih bergambar 5 gunung, dan jimat berisi hantu kerangka cantik, Chen Ping'an berencana untuk menaksirnya guna menentukan harga sebelum ia memutuskan apakah ingin menjualnya atau tidak. Dia yakin bahwa toko-toko di stasiun feri tidak akan memaksanya menjual harta bendanya tanpa persetujuannya. Koin salju ringan yang diterima Chen Ping'an dari Song Yuxiao, ditambah dengan koin salju ringan dan koin panas rendah yang diterimanya dari bocah lelaki berbaju biru, berjumlah sekitar 4.000 koin salju ringan. Hanya dengan memikirkan hal itu saja sudah membuatnya dalam suasana hati yang sangat baik, tetapi pikiran berikutnya yang muncul di benaknya langsung merusak suasana hatinya lagi. Kakek Weibo dan Cui Chen pernah memberitahu Chen Ping'an hal serupa di masa lalu, yaitu bahwa dia harus mencapai tingkat keempat sebelum memasuki gunung stalaktit karena hanya dengan begitu dia akan dapat memperoleh pijakan yang stabil di tembok besar Ki Pedang. Di sana, dia akan dapat memurnikan tubuh dan jiwanya sendiri dengan niat pedang yang paling melimpah di bawah langit, dan itu pasti akan sangat bermanfaat bagi seniman bela diri murni dari 3 tingkat tempering Ki. Menurut kakek Cui Chen, jika ia tidak dapat mencapai tingkat keempat, maka ia tidak perlu repot-repot pergi ke gunung stalaktit sama sekali karena ia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Bahkan jika ia dapat naik ke sana, tidak ada jaminan bahwa ia akan dapat merangkak turun kembali. Yang dapat ia lakukan hanyalah menyerahkan pedang itu kepada Ning Yao di kaki tembok besar pedang Qi, lalu bergegas kembali ke gunung tertindas dengan ekor di antara kedua kakinya. Itu bukanlah yang diinginkan Chen Ping'an. Sebaliknya, ia ingin tetap berada di sana selama mungkin. Tak lama kemudian, muncullah barisan yang terdiri dari 7 atau 8 orang, lalu mulai berjalan di sepanjang jalan setapak di kaki gunung. Tak seorang pun dari mereka tampak seperti manusia biasa, dan ketiga orang Chen Ping'an hanya melirik mereka sebelum mengalihkan pandangan. Saat berada di negeri asing, waspadalah terhadap pendeta dan biksu Tao, dan saat bepergian melalui hutan belantara, hindari wanita dan anak-anak. Ini adalah aturan tak tertulis di antara para kultivator, dan jika seseorang bertemu dengan sesama kultivator, sebaiknya jangan terlalu banyak menatap mereka karena Anda tidak pernah tahu kapan Anda bisa bertemu dengan seorang kultivator pemarah yang dapat marah begitu saja. Orang-orang yang lewat juga hanya melirik sekilas ketiga orang Chen Ping'an sebelum mengalihkan pandangan. Mereka belum sampai di stasiun feri, tetapi puluhan kilometer yang harus mereka tempuh tidak akan memakan waktu lama untuk ditempuh. Mereka akan berpisah, dan meskipun mereka telah sepakat untuk tidak minum, Chen Ping'an tidak dapat menahan diri untuk tidak menyesapnya karena kebiasaan. Zhang Xianfeng juga meminta minum setelah melihat ini, dan Chen Ping'an menyerahkan labu anggurnya kepadanya. Akhirnya, Sui Wanxia juga menyesapnya, dan mereka bertiga bergantian mengedarkan labu anggur itu, menyesapnya satu demi satu sambil duduk di puncak bukit dalam keheningan. Setelah keheningan yang lama, Sui Wanxia mulai bercerita. Dulu saya adalah seorang prajurit, dan saya bertugas di pasukan perbatasan, jadi saya selalu bertempur di medan perang. Saya tidak tahan melihat orang-orang di sekitar saya terus-menerus meninggal, jadi saya meninggalkan pasukan untuk berkeliling dunia, tetapi bahkan saat itu, masih ada orang-orang yang terus-menerus meninggal di sekitar saya. Anda mungkin tidak percaya ini, tetapi saya berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi, jadi sebenarnya cukup mengejutkan bagi semua orang ketika saya memutuskan untuk bergabung dengan tentara. Kami tidak terlalu kaya, tetapi kami jelas merupakan keluarga yang sangat dihormati di tempat asal saya. Dalam sekejap mata, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali saya kembali. Apa yang seharusnya menjadi kampung halaman saya sekarang terasa seperti sesuatu dari kehidupan sebelumnya. Jenggot Sui Wanxia basah oleh anggur saat dia duduk dengan kaki disilangkan, dan tatapan kenangan muncul di matanya saat dia melanjutkan, sebelum bergabung dengan tentara, saya agak terpelajar, jadi saya lebih terpelajar daripada kebanyakan rekan saya, tetapi itu tidak masalah. Semua buku mengagungkan tentara dan menyatakan bahwa kami berjuang demi negara kami, tetapi pada kenyataannya, kami semua hanya fokus untuk mendapatkan uang dan penghargaan. Kami membunuh untuk membalas dendam atas rekan-rekan kami yang gugur dan karena itu melegakan, itu saja. Namun, tidak ada yang melegakan ketika kita sendiri yang dihajar musuh kita. Ketika luka kita dijahit atau mata panah dicabut dari tubuh kita di tenda-tenda berlumuran darah itu, kita semua berakhir melolong dan menangis seperti gadis kecil, dan tidak ada seorang pun yang berada dalam posisi untuk mengolok-olok orang lain. Zhang Xianfeng menghela napas saat ia terjatuh terlentang. Ia tidak bisa minum lagi. Kalau tidak, Chen Ping'an harus menggendongnya dan Sui Wanxia di punggungnya.
Ia menatap langit biru cerah sambil mendesah, guruku selalu berkata bahwa aku memiliki bakat yang hebat, dan bahwa aku membuat keputusan yang tepat untuk memulai jalur kultivasi daripada berpartisipasi dalam ujian kekaisaran, tetapi aku tidak tahu di mana letak bakatku. Mungkin juga dimakan anjing. Aku benar-benar ingin menemukan anjing-anjing itu dan memohon mereka untuk mengembalikan bakatku. Lagi pula, mereka tidak akan membutuhkannya. Aku akan membutuhkan semua bakatku jika aku ingin dapat membunuh iblis dan menaklukkan iblis di masa depan. Begitu aku menjadi cukup kuat, aku tidak perlu lagi merasa bersalah. Aku akan dapat melindungi semua orang yang membayar jasaku, daripada harus melihat mereka menyerah pada kekuatan jahat sementara aku melarikan diri seperti seorang pengecut. Seringkali orang-orang lebih suka mengeluarkan isi perut mereka saat mabuk, tetapi Chen Ping'an sebaliknya dan semakin banyak minum, semakin pendiam dia. Dia duduk di tanah sambil mendengarkan kedua temannya bercerita. Dia memegang labu anggurnya dengan kedua tangan sambil memandang ke kejauhan, melirik ke utara sebelum menoleh ke selatan. Saat itu, dia merasa tidak punya beban apapun di dunia ini. Zhang Xianfeng telah berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan mabuk, tetapi akhirnya, ia digendong oleh Sui Wanxia menuruni bukit. Langkah kaki Sui Wanxia masih cukup mantap, tetapi ia menjadi cerewet dalam keadaan mabuknya, dan ia mulai membacakan banyak bagian puisi, yang terakhir adalah, untuk anggur terbaik, bahkan 1000 cangkir tidak akan cukup. Itu diikuti oleh sendawa keras dan tidak ada yang lain. Chen Ping'an tersenyum saat ia melanjutkan menggantikan Sui Wanxia, tetapi ketika menyangkut istri, bahkan 2 pun terlalu banyak. Kau pastilah pendekar pedang yang paling tidak ambisius dalam sejarah. Sui Wanxia mengejek sambil memutar matanya. Itu pendekar pedang yang hebat bagimu. Chen Ping'an segera mengoreksinya. Dan jangan lupakan aku adalah master surgawi yang agung. Zhang Xianfeng bergumam dalam tidurnya. Ternyata, stasiun feri di perbatasan negara Watercombing dan negara Painstream adalah kota kecil yang berkembang pesat, dan sesampainya di sana, Chen Ping'an hampir merasa seperti kembali ke kampung halamannya. Jalanan dipenuhi pejalan kaki, dan sebenarnya tidak banyak pemurniki di antara mereka. Sebaliknya, sebagian besar dari mereka adalah pedagang dan manusia biasa, yang terakhir ini telah tinggal di sini selama beberapa generasi. Semua jalan dipenuhi dengan toko-toko, dan pada saat ini, Zhang Xianfeng telah terbangun. Namun, dia masih merasa sedikit pusing dan goyah saat berjalan, sementara Chen Ping'an dan Sui Wanxia telah lama sadar. Saran saya adalah kita tidak mencoba bertanya-tanya di terlalu banyak toko. Kita harus langsung pergi ke toko terbesar di daerah terbaik di kota ini, saran Sui Wanxia. Mengikuti saran ini, mereka bertiga tiba di sebuah toko besar dengan plakat bertuliskan, Paviliun Kumbang Hijau, tergantung di atas pintu masuknya. Itu adalah paviliun 5 lantai yang menjulang tinggi di atas semua bangunan di dekatnya, dan juga menempati area yang cukup luas. Tampaknya ada halaman yang luas di belakang bangunan dengan pohon-pohon tinggi yang tumbuh di dalamnya, dan suara air yang mengalir dapat terdengar, tetapi tidak jelas dari mana asalnya. Ada serangkaian syair di kedua sisi pintu masuk toko, dan bunyinya, tua dan muda dipersilakan, harga kami semurah mungkin, kami melayani Anda dengan sepenuh hati, jadi Anda dapat membeli dari kami tanpa ragu. Tidak ada karyawan di jalan di luar yang mendorong pelanggan untuk masuk, tetapi begitu mereka bertiga masuk ke toko, mereka langsung disambut oleh seorang wanita muda berpakaian mewah. Ada serangga hijau melayang di atas masing-masing bahunya, dan serangga itu tampak seperti diukir dari batu giok hijau. Selamat datang. Apakah Anda ingin harta karun dinilai atau melihat-lihat barang dagangan toko kami? Wanita itu bertanya dalam dialek resmi benua botol harta karun timur. Saat wanita itu berbicara, kedua serangga itu mulai mengelilingi mereka berempat sambil mengeluarkan suara dengungan samar. Ini agar percakapan mereka tidak terdengar oleh orang lain di toko. Sui Wanxia tersenyum sambil menjawab, kami akan menilai beberapa harta karun terlebih dahulu, lalu melihat apa yang ditawarkan toko Anda. Jika Anda memiliki harta karun yang sesuai dengan kebutuhan kami dan harga yang Anda tawarkan benar-benar sesuai dengan yang Anda klaim, maka kami akan mempertimbangkan untuk membeli beberapa barang. Wanita itu tersenyum sambil memperkenalkan, lantai pertama untuk penilaian harta karun, penilaian alat spiritual dilakukan di lantai 2, penilaian harta karun abadi dilakukan di lantai 3, dan tangga ada di sana. Kau bisa pergi ke lantai manapun yang kau suka terlebih dahulu, dan aku akan menyusulmu. Ayo kita ke lantai 2 dulu, usul Sui Wanxia, lalu mulai berjalan menuju tangga, diikuti oleh Chen Ping'an dan Zhang Xianfeng, sementara wanita muda itu berada di belakang dengan senyum tipis di wajahnya. Dia beruntung. Melihat para pelanggan ini pergi ke lantai 2, dia kemungkinan besar bisa mendapatkan komisi yang bagus. Ada beberapa wanita muda lain di lantai pertama yang tidak kalah dengan wanita muda ini dalam hal penampilan, dan mereka semua melihat dengan sedikit rasa iri di mata mereka.
Namun, tidak ada yang dapat mereka lakukan karena ada urutan yang telah ditetapkan yang harus mereka ikuti saat melayani pelanggan, jadi berapa banyak yang dapat mereka hasilkan tergantung pada keberuntungan mereka. Meskipun demikian, mereka semua pada umumnya memperoleh pendapatan tahunan yang hampir sama, dan bahkan jika seseorang tiba-tiba meraup untung besar dalam waktu singkat, peraturan paviliun kumbang hijau memastikan bahwa tidak ada orang lain yang akan mengetahuinya. Oleh karena itu, kejadian seperti itu akan dirahasiakan kecuali orang tersebut mengungkapkannya sendiri. Setelah mencapai lantai 2, wanita muda itu mulai memimpin jalan lagi. Ada gaun panjang bersulam yang diproduksi di negara pakaian warna-warni yang menutupi koridor, dan kualitasnya tidak kalah sedikit pun dengan yang ada di aula utama Swordwater Villa. Wanita muda itu menuntun mereka bertiga ke pintu masuk sebuah ruangan, lalu mengetuk pintu dengan lembut, dan baru setelah terdengar suara orang tua yang menyuruhnya masuk dari sisi lain, dia membuka pintu. Dia kemudian melangkah ke samping, mempersilakan ketiga orang Chen Ping-an masuk ke ruangan terlebih dahulu. Ada sebuah meja besar di dalam ruangan, dan di belakangnya duduk seorang pria tua yang lincah. Ada pembakar dupa kecil di atas meja yang mengeluarkan gumpalan asap harum, serta tanaman bonsai dalam pot dengan batang melengkung yang indah dan cabang-cabang yang menjulur keluar jauh dan lebar. Ada sederetan sosok kecil berjubah hijau yang duduk di atas salah satu cabang pohon, dan mereka mengobrol pelan-pelan di antara mereka sendiri, tetapi begitu ketiga orang Chen Ping-an memasuki ruangan, mereka langsung berdiri serempak dan membungkukkan badan seraya berkata dengan suara lembut dan seperti anak kecil, "Selamat datang, pelanggan yang terhormat. Kami harap Anda menemukan apa yang Anda cari." Chen Ping-an tercengang dengan apa yang dilihatnya, sementara Sui Wanxia tidak menunjukkan reaksi apapun, bukan karena dia tidak tercengang, tetapi karena dia adalah seorang pengembara berpengalaman yang tahu cara menyembunyikan emosinya. Adapun Zhang Xianfeng, dia adalah seorang kultivator sejak awal, dan meskipun dia sangat miskin saat ini, dia telah melihat banyak hal ketika dia berkultivasi di sektenya, jadi Chen Ping-an adalah satu-satunya yang dibuat tampak seperti orang desa yang bodoh. Hanya detail kecil ini saja sudah cukup untuk meyakinkan wanita muda itu untuk menaruh sebagian besar perhatiannya pada Sui Wanxia dan Zhang Xianfeng. Di matanya, Chen Ping-an pastilah seorang kultivator keliling yang hanya mampu memulai jalur kultivasi berkat sedikit keberuntungan, jadi tidak perlu baginya untuk fokus padanya. "Apa yang ingin Anda nilai hari ini?" tanya lelaki tua itu sambil tersenyum. "Saya ahli dalam menilai artefak perunggu, karya kaligrafi dan karya seni, serta harta karun kayu. Mengenai barang-barang dengan deskripsi lain, saya tidak berani mengatakan bahwa saya ahli dalam semuanya, tetapi saya telah duduk di ruangan ini di toko kumbang hijau selama lebih dari 40 tahun, dan saya dapat menghitung dengan satu tangan berapa kali saya membuat penilaian yang salah, jadi Anda dapat menaruh kepercayaan Anda pada saya." Zhang Xianfeng mengeluarkan sepasang sumpit bambu dari lengan bajunya sebelum menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Mata lelaki tua itu langsung berbinar saat melihat sumpit bambu, dan dia tidak berupaya menyembunyikan rasa penasarannya saat dia berdiri dan menerima sumpit itu dengan kedua tangannya. Setelah duduk kembali, dia dengan hati-hati meletakkan sumpit di atas meja di depannya, lalu mengeluarkan sapu tangan sutra khusus dari laci dan menggunakannya untuk menyeka jari-jarinya dan telapak tangannya dengan saksama. Baru setelah itu dia mengambil sepasang sumpit dan mulai memeriksanya dalam keheningan yang memikat. Dia meletakkan sumpit dengan tulisan, "Bambu Awan Ilahi," di atasnya, dia mengambil sumpit yang bertuliskan, "Gunung Ilahi Biru," lalu menghela napas sedih saat dia menoleh ke Zhang Xianfeng dengan ekspresi sedih. Sumpit-sumpit ini terbuat dari bahan-bahan yang benar-benar luar biasa. Ini pastinya dari dunia kecil laut bambu, dan kemungkinan besar, ini dibuat dari bambu awan dewa yang tumbuh di Gunung Azur Divine. Sejak Gunung Azur Divine ditutup, harga barang-barang yang dibuat dari bambu awan dewa telah meningkat secara signifikan. Bahkan, tingkat inflasinya sungguh luar biasa. Sayang sekali ini dibuat menjadi sepasang sumpit, bukan cambuk pemukul hantu. Ini sangat boros hingga benar-benar sangat boros. Orang tua itu menjadi semakin marah saat berbicara, dan pada akhirnya, sepertinya dia siap untuk berkelahi dengan pembuat sumpit ini. Lelaki tua itu dengan lembut mengusap tulisan, "Gunung Dewa Biru," disumpit dengan jarinya sambil bergumam pada dirinya sendiri untuk menghibur diri. Lagi pula, jika ini adalah cambuk bambu awan dewa yang dapat menyerang hantu, maka kau akan langsung pergi ke lantai 3, dan aku bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat sumpit ini. Dunia kecil laut bambu adalah dunia yang sangat kecil, namun hanya dihuni oleh satu dewa gunung, yaitu Nyonya Ju dari Gunung Dewa Biru. Pendiri fiksi pernah menggambarkan Nyonya Ju dalam tulisannya sebagai wanita cantik bertelanjang kaki dengan rambut yang tak tertandingi kilaunya. Itu hanya deskripsi yang sangat singkat, tetapi menggambarkan gambaran seorang dewi yang sangat cantik. Lelaki tua itu sudah benar-benar tenggelam dalam pikirannya sendiri. Wanita muda yang telah memimpin trio Chen Ping-an ke lantai 2 merasa sedikit canggung, tetapi dalam hati, dia benar-benar gembira. Sepertinya dia akan meraup untung besar hari ini. Syukurlah mereka tidak pergi ke perempuan jalang yang tidak tahu malu di lantai 3.
Semua perempuan di atas sana tampak polos dan cantik di permukaan, tetapi mereka semua adalah perempuan jalang menjijikan yang akan melakukan apa saja demi uang. Setiap lelaki yang punya uang akan langsung menjadi lelaki paling tampan di dunia bagi mereka, terlepas dari seberapa tua atau jeleknya mereka. Bahkan setelah transaksi selesai, mereka masih tanpa malu-malu menempel pada lelaki-lelaki itu seperti lem, membawa mereka ke kamar pribadi di halaman belakang untuk memuaskan mereka dengan tubuh mereka. Tidak tahu malu. Menjijikan. Meskipun pikirannya pedas, dia juga tidak bisa menahan rasa iri pada wanita-wanita di lantai 3 itu. Apa yang kurang darinya? Keahliannya di ranjang tentu tidak kalah, dan bahkan dalam kasus pelanggan wanita, dia memiliki metode tertentu dan yakin akan kemampuannya untuk menyenangkan mereka. Jika tidak diganggu, sepertinya lelaki tua itu bisa mengoceh sendiri sepanjang hari, jadi Zhang Xianfeng hanya bisa menyela, "Tuan, yang ingin saya tahu hanyalah berapa harga sepasang sumpit ini." Lelaki tua itu segera tersadar kembali, lalu menoleh ke wanita muda itu sambil tersenyum dan bertanya, "Cuying, saya masih bisa mengambil satu harta lagi untuk koleksi saya sendiri tahun ini, kan?" Wanita muda itu agak terkejut mendengar ini, tetapi kemudian dengan cepat tersenyum ketika dia menjawab, "Anda memang dapat mengklaim satu harta lagi tahun ini, Tuan Hong. Namun, kita masih harus mematuhi prosedur normal dan menunjukkan sumpit ini kepada wakil penjaga toko di lantai atas sebelum Anda dapat mengambilnya untuk koleksi pribadi Anda." "Tentu saja," jawab lelaki tua itu sambil tersenyum lebar. Orang tua itu kemudian menoleh ke Zhang Xianfeng dengan ekspresi serius seraya berkata, "Dalam hal manfaat kultivasi seseorang, sumpit ini hampir tidak memiliki efek apapun. Namun, jika sumpit ini muncul di kekaisaran manusia, sumpit ini pasti akan sangat dicari oleh semua tokoh terkaya dan pejabat paling berkuasa di negeri ini. Setiap kali makanan diambil dengan sumpit ini, sejumlah energi spiritual akan menular padanya, dan itu akan memperkuat tubuh konsumen dan memperpanjang umur mereka. Selama mereka tidak mengalami kematian dini atau terserang penyakit berat apapun, sumpit ini dapat dengan mudah menambah 3 hingga 5 tahun umur seseorang. Selain itu, fakta bahwa sumpit ini dibuat menggunakan bambu awan ilahi dari Gunung Ilahi Biru akan semakin meningkatkan nilainya. Khususnya, bagi para kolektor yang mencari barang-barang seperti itu, mereka kemungkinan besar akan bersedia membayar apapun untuk mendapatkan sumpit ini." Orang tua itu melirik sumpit di atas meja, dan ekspresi gembira muncul di matanya saat dia melanjutkan, "Toko kumbang hijau kami. Tidak, saya, Hong Yang Bo, ingin menawarkan 450 koin kepingan salju untuk sumpit ini. Yakinlah, saya dapat menjamin Anda bahwa kemanapun Anda pergi, baik itu membawa sumpit ini ke orang lain di toko kumbang hijau kami atau ke salah satu dari 16 toko lain di stasiun feri kami, Anda tidak akan menerima tawaran yang lebih tinggi dari ini. Harga pasar rata-rata untuk sesuatu seperti ini paling banyak hanya 300 hingga 400 koin kepingan salju, dan saya hanya bersedia menawarkan harga setinggi itu karena saya sangat menyukai artefak kayu, dan saya masih memiliki satu kesempatan tersisa untuk membeli barang yang saya taksir tahun ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda bersedia menjual sumpit ini kepada saya?" Tatapan memohon muncul di mata lelaki tua itu saat dia melanjutkan, "Saya benar-benar tidak bisa menawar lebih dari 450 koin kepingan salju. Jika Anda khawatir saya mencoba menipu Anda, atau Anda tidak percaya dengan reputasi toko kumbang hijau kami, maka saya dengan senang hati akan membawa Anda ke wakil penjaga toko kami, atau bahkan menemani Anda ke semua toko lain di stasiun feri untuk penilaian tambahan." Zhang Xianfeng melirik Sui Wanxia, dan yang terakhir mengangguk sedikit sebagai tanggapan. Zhang Xianfeng menyeringai saat dia mengangkat tangan dan merentangkan kelima jarinya saat dia berkata, "Saya akan menjualnya seharga 500 koin kepingan salju, terima atau tinggalkan." Wanita muda itu menoleh ke samping untuk menyembunyikan rasa gelinya. Dia tahu bahwa mengingat kepribadian Tuan Hong, begitu dia menemukan sesuatu yang disukainya, dia akan bersedia menghabiskan uang berapapun untuk barang itu, selama dia mampu membelinya. Orang tua itu menampar wajahnya sendiri, tetapi meskipun begitu, dia masih gembira saat berdiri dan menjawab, "Anda mendapatkan kesepakatan. Cuying, pastikan untuk menangani sumpit ini dengan sangat hati-hati dan bawa ke wakil penjaga toko di lantai atas untuk dinilai. Setelah diverifikasi bahwa harga yang saya tawarkan wajar, saya akan membayar pelanggan di sini dari kantong saya sendiri, dan tentu saja, Anda akan mendapatkan komisi juga." Wanita muda itu melakukan apa yang diperintahkan, dengan hati-hati mengambil sumpit sebelum pergi dengan cara yang elegan. Sui Wanxia tahu bahwa ini adalah kesepakatan yang menguntungkan bagi Zhang Xianfeng, bahkan sangat menguntungkan. Sementara itu, Chen Ping'an masih berdiri di samping meja, meringkuk di dahan pohon bonsai untuk melihat anak-anak kecil berjubah hijau. Dia merasa bahwa makhluk-makhluk kecil ini benar-benar menarik dan menggemaskan, dan dia berpikir apakah dia harus mengumpulkan sendiri beberapa untuk diberikan kepada gadis kecil berbaju merah muda di gunung tertindas sebagai hadiah. Dia kemungkinan besar akan sangat menyukai mereka juga, dan dengan mereka yang menemaninya, dia tidak akan bosan di gedung bambu itu. Sementara itu,
Anak-anak kecil berjubah hijau juga cukup tertarik dengan Chen Ping'an karena tidak setiap hari mereka bertemu dengan seorang penduduk desa yang tampak kagum dengan semua yang dilihatnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak saling memandang dengan ekspresi penasaran. Adapun Hong Yangbo, dia duduk di belakang meja, menyenandungkan lagu yang menyenangkan. Tidak lama kemudian wanita muda itu kembali, dan dia menyerahkan sepasang sumpit bambu kepada lelaki tua itu sambil tersenyum sambil berkata, "Wakil penjaga toko telah memintaku untuk memberi selamat padamu, dan dia juga mengatakan bahwa kamu tidak boleh memamerkan sumpit ini kepadanya saat kalian berdua makan bersama." Dalam mimpinya, "Tidak mungkin aku tidak memamerkannya," lelaki tua itu segera membalas. Dia kemudian dengan cepat menyimpan sepasang sumpit itu sebelum membuka laci dan mengeluarkan 5 koin laser heat yang dia serahkan kepada Zhang Xianfeng. Secara umum, dalam transaksi yang terjadi di toko-toko besar, 1 koin laser heat setara dengan 100 koin kepingan salju, tetapi semua orang tahu bahwa dalam transaksi yang terjadi secara pribadi, setiap koin laser heat umumnya bernilai sekitar 104 atau 105 koin kepingan salju. Zhang Xianfeng mengangguk sambil tersenyum saat menerima 5 koin laser heat, lalu berbalik dan mendapati Chen Ping'an dan anak-anak berjubah hijau masih saling berwajah seperti orang bodoh. Dia menyikut dengan sikunya sambil mengejek, "Berhentilah berpura-pura bodoh. Ini untukmu. Aku masih berutang pokoknya, tetapi bunganya sudah dibayar, setidaknya. Jika menurutmu itu terlalu banyak, kamu bisa mengurangi 5 koin laser heat ini dari pokoknya. Sedangkan sisanya, aku harus membayarnya nanti." Setelah mengetahui nilai sebenarnya dari pelet baju besi itu dari Ancient Elm Nation, Zhang Xianfeng tahu bahwa dia tidak bisa berpura-pura seolah-olah dia masih tidak tahu hanya karena mereka berteman. Nilai sebenarnya dari pelet baju besi itu jauh melebihi harga 500 koin kepingan salju yang diklaim Chen Ping'an, dan itu harus diperlakukan seperti itu. Chen Ping'an menerima 5 koin laser heat dan menyimpannya di balik lengan bajunya sambil berkata, "Kita impas sekarang. Kalau tidak, aku akan mengembalikan uangmu, dan kamu mengembalikan pelet baju besi itu kepadaku." Zhang Xianfeng tidak memberikan tanggapan apapun terhadap ini. Su Yuanxia menepuk bahunya sambil tersenyum sambil berkata, "Itu bukan hasil yang buruk. Jika kamu terus bersikeras membayarnya kembali secara penuh, maka itu akan sedikit sok darimu." Baru kemudian Zhang Xianfeng dengan enggan menyetujui pengaturan ini. Chen Ping'an melingkarkan lengannya di bahu Zhang Xianfeng sambil tersenyum dan berkata, "Jika kau benar-benar tidak bisa melupakannya, bagaimana kalau kau menjual pedang kayu persikmu kepadaku?" Zhang Xianfeng segera mendorongnya. "Jangan pernah pikirkan pedang kayu persikku. Hei, jangan dorong aku. Seorang pria sejati tidak akan menggunakan kekerasan," seru Chen Ping'an. Su Yuanxia menggelengkan kepalanya dengan ekspresi pasrah, merasa seolah-olah sedang mengasuh sepasang anak kecil. Sementara itu, wanita muda itu menoleh ke arah Chen Ping'an dengan sedikit keterkejutan di matanya. Mungkinkah dia sebenarnya yang terkaya di antara ketiganya? Zhang Xianfeng menoleh kembali ke pria tua itu sambil tersenyum sambil berkata, "Aku tidak punya barang lain yang ingin kujual." Orang tua itu sangat kecewa mendengar ini, tetapi Chen Ping'an segera berkata, "Saya punya beberapa hal yang ingin Anda nilai, Tuan." Orang tua itu segera duduk tegak, lalu tersenyum sambil mengulurkan tangan ke arah Chen Ping'an. "Saya menantikan apa yang akan Anda tunjukkan kepada saya." Chen Ping'an mengeluarkan mangkuk putih dengan wujud asli 5 gunung yang dilukis di atasnya, lalu meletakkannya di atas meja. Orang tua itu perlahan memeriksa mangkuk itu dengan ekspresi tenang, lalu meletakkannya sambil berkata, "Apa yang dilukis di mangkuk ini tampaknya adalah wujud asli 5 gunung dari negara Elm kuno. Toko kumbang hijau kami bersedia menawarkan 150 koin kepingan salju untuk itu. Jika ini adalah wujud asli 5 gunung dari sebuah kerajaan besar, maka harganya akan naik beberapa kali lipat. Hanya saja, 5 gunung dari negara Elm kuno hanya mengandung energi spiritual yang sangat terbatas, jadi efek lukisan seperti itu pada mangkuk ini akan berkurang secara signifikan." Ekspresi penuh kenangan muncul di wajah lelaki tua itu saat ia berbicara, dan ia mulai menceritakan sebuah kisah dari tahun-tahun yang lalu. Beberapa dekade yang lalu, toko yang paling banyak mendapat keuntungan dari mangkuk-mangkuk ini tidak lain adalah toko pembungkus kain, yang diam-diam telah mengumpulkan persediaan mangkuk-mangkuk ini dalam jumlah besar. Pada saat itu, mereka benar-benar telah memperoleh keuntungan yang sangat besar. Setelah itu, banyak toko kecil mengikuti tren tersebut dan mulai membeli mangkuk dari mereka, tetapi siapa yang mengira bahwa Kaisar Kekaisaran Li Agung tiba-tiba akan membuat keputusan drastis seperti itu untuk mengubah seluruh 5 gunung? Banyak pedagang yang benar-benar kehilangan uang setelah keputusan itu. Untungnya, pemilik toko kami memiliki pandangan ke depan untuk melawan tren yang tersebar luas dan menolak untuk membeli bahkan 1 mangkuk pun dengan harga yang menurutnya jelas-jelas terlalu mahal. Berkat pandangan ke depannya, toko kumbang hijau kami dapat menghindari bencana." Chen Ping'an dengan sabar mendengarkan sampai lelaki tua itu selesai berbicara, lalu bertanya, "Jadi, apa yang bisa dilakukan mangkuk ini?" "Maafkan saya
Saya selalu sedikit terbawa suasana setiap kali berbicara tentang betapa hebatnya toko kumbang hijau kami. Mari kita kembali ke jalur yang benar, kata lelaki tua itu dengan nada meminta maaf, lalu menunjuk mangkuk itu sambil tersenyum sambil melanjutkan, tanah negara 5 warna adalah sesuatu yang harus dimiliki setiap negara, tetapi dari mana asalnya? Selain tanah 5 warna yang tumbuh secara alami di lokasi yang diberkati, tanah tersebut juga dapat dibuat secara artifisial, dan disinilah mangkuk seperti ini hadir. Seseorang dapat menaruh tanah yang diambil dari 5 gunung ke dalam salah satu mangkuk ini, dan setelah beberapa waktu, yang lamanya tergantung pada kualitas mangkuk, sejumlah kecil tanah 5 warna dapat diproduksi. Tentu saja, tanah 5 warna juga dapat dijual. Mengingat kualitas mangkuk yang Anda miliki, jika Anda dapat mengamankan persediaan tanah yang cukup dari 5 gunung bangsa Elm kuno, maka setiap tahun, Anda akan dapat menghasilkan jumlah ini. Pria tua itu membuka tangannya, dan wanita muda itu harus menyembunyikan wajahnya di balik lengan bajunya untuk menyembunyikan rasa gelinya lagi. Apakah itu 50 koin kepingan salju? Tanya Chen Ping'an. 5. Pria tua itu mengoreksi dengan ekspresi geli. Pria tua itu kemudian menjelaskan, banyak alat roh seperti ini yang dapat terus-menerus menghasilkan pendapatan dalam jangka waktu yang lama harganya ditetapkan pada jumlah pendapatan yang dapat mereka hasilkan selama 60 tahun. Jika Anda dapat memperoleh 5 koin kepingan salju setahun, maka 60 tahun akan setara dengan 300 koin kepingan salju. Mungkin kedengarannya seperti saya mencoba menipu Anda dengan hanya menawarkan setengah dari jumlah itu, tetapi yakinlah, ada alasannya. Mangkuk 5 gunung cukup istimewa. Bagi beberapa negara yang sangat tidak stabil, mangkuk 5 gunung mereka bisa jadi tidak berharga sama sekali. Seluruh negara bisa lenyap dalam semalam, dan dengan itu, 5 gunung secara alami juga akan lenyap. Dalam hal itu, dari mana tanah 5 warna itu akan berasal? Beruntung bagi Anda, bangsa Elm kuno adalah negara yang cukup stabil saat ini. Toko kumbang hijau kami tidak pernah begitu tertarik untuk membeli mangkuk 5 gunung, jadi menawarkan setengah dari harga teoritis sudah cukup menguntungkan bagi Anda. Chen Ping'an memikirkannya sejenak, lalu bertanya, tidak bisakah saya menjual mangkuk ini? Tentu saja, jawab lelaki tua itu sambil tersenyum. Sejujurnya, jika saya membeli mangkuk ini untuk toko kumbang hijau hari ini, hanya agar bangsa Elm kuno jatuh dalam semalam, maka saya berisiko sebagian gaji saya dipotong. Meskipun tidak menghasilkan keuntungan 50 koin kepingan salju setahun, 5 koin kepingan salju masih setara dengan 5.000 tael perak, dan bahkan rumah termahal di Peachleaf Alley harganya kurang dari 1.000 tael perak. Tentu saja, sekarang dunia permata kecil telah turun dan menjadi bagian dari Kekaisaran Li Agung, harga rumah di kota kecil itu telah meningkat drastis, tetapi meskipun demikian, 5.000 tael perak masih cukup untuk membeli beberapa rumah di prefektur Dragon Spring. Prioritas utamanya sekarang adalah segera menulis surat kepada Weibo dan kakek Cui Chen, meminta mereka untuk mencoba dan membantunya mengamankan tanah dari 5 gunung bangsa Elm kuno. Selama kepulangannya dari Gunung Stalaktit, dia juga akan secara pribadi mengunjungi 5 gunung bangsa Elm kuno dan membawa pulang tanah sebanyak yang bisa dia bawa. Mudah-mudahan, saat itu, dia masih memiliki cukup ruang kosong di 15. Tepat pada saat ini, Sui Wanxia tiba-tiba berkata, menurutku, sebaiknya kau jual mangkuk itu. Lelaki tua itu menjadi sangat marah dengan sepasang sumpit bambu itu, tetapi sekarang setelah ia kembali tenang, ia masih seorang pengusaha yang sangat cerdik, dan ia berkata, kau pasti berpikir bahwa perluasan wilayah Kekaisaran Li besar ke selatan tidak dapat dihindari, jadi bangsa Elm kuno mungkin tidak akan bertahan lama, bukan? Aku sebenarnya tidak setuju dengan pendapat itu. Dengan berdiri kokohnya Akademi Lakeview di wilayah tengah benua botol berharga timur, saya tidak yakin pasukan Kekaisaran Li Agung akan dapat bergerak ke selatan sesuka hati mereka. Bahkan jika mereka berhasil berbaris sampai ke Ancient Elm Nation, ada begitu banyak negara di antaranya sehingga mereka akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai titik itu. Melihat lelaki tua itu begitu terbuka, Sui Wanxia juga memutuskan untuk mengungkapkan pendapatnya tentang masalah itu. Di mataku, bahkan dengan Lakeview Academy yang menghalangi mereka, aku masih berpikir tidak akan butuh waktu lama sebelum pasukan Kekaisaran Li Agung berbaris ke selatan. Lelaki tua itu hanya tersenyum dan tidak memberikan tanggapan, tidak ingin berdebat tentang masalah ini. Toko kumbang hijau adalah bisnis, dan dia tidak akan mendapatkan apapun dari berdebat dengan pelanggan tentang hal-hal sepele. Sui Wanxia menoleh ke Chen Ping'an sambil menasihati, seekor burung di tangan lebih baik daripada 2 di semak-semak. Chen Ping'an menoleh ke Sui Wanxia, dan yang terakhir memberinya anggukan penyemangat. Chen Ping'an membalas anggukan itu, lalu segera meletakkan mangkuk itu kembali ke atas meja sambil bertanya, apakah tawaranmu masih berlaku? Lelaki tua itu tersenyum sambil menjawab, tentu saja. Jika toko kumbang hijau kita akhirnya merugi dalam penjualan ini, maka aku tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali diriku sendiri atas kurangnya pertimbangan yang matang, dan aku harus menerima pemotongan gaji. Dengan itu, mangkuk itu diserahkan dengan imbalan 150 koin salju ringan.
Seperti yang dikatakan Sui Wanxia, jauh lebih baik memiliki uang di tangan daripada bergantung pada keuntungan masa depan yang tidak pasti dan tidak dapat diprediksi. Setelah itu, Chen Ping'an memutuskan untuk menilai sepotong kayu hitam dan jimat yang berisi hantu kerangka yang cantik itu. Orang tua itu telah menilai sepotong kayu hitam itu terlebih dahulu, dan dia sangat memuji barang itu, menawarkan harga 300 koin salju ringan. Dia juga memberitahu Chen Ping'an bahwa sepotong kayu hitam itu akan sangat dicari oleh banyak petani dan tabib. Mengenai jimat itu, dia hanya bersedia menawarkan 50 koin salju ringan. Setelah berpikir sejenak, Chen Ping'an memutuskan untuk menjual hanya sepotong kayu hitam itu sambil menyimpan jimatnya. Hanya itu yang harus dijual Chen Ping'an dan Zhang Xianfeng, dan selanjutnya, saatnya untuk mengeluarkan sejumlah uang. Orang tua itu secara pribadi menemani mereka ke pintu, dan bahkan saat mereka hendak pergi, dia tidak lupa untuk mengajukan taruhan kepada Sui Wanxia. Jika Anda berkesempatan untuk datang lagi, kita dapat melihat bagaimana keadaan di Ancient Elm Nation, dan orang yang membuat prediksi yang salah harus mentraktir yang lain minum. Bagaimana menurut Anda? Sui Wanxia tersenyum sambil menjawab, kedengarannya bagus bagi saya. Terlepas dari apakah saya kalah atau menang taruhan, saya akan merasa terhormat untuk minum bersama Anda, Tuan Hong. Kau terlalu baik, lelaki tua itu terkekeh. Hanya untuk itu, lain kali aku akan mentraktirmu minum dulu. Sui Wanxia menangkupkan tinjunya sebagai salam perpisahan. Setelah mendengar bahwa Zhang Xianfeng ingin membeli pedang jimat Tao yang mampu membunuh iblis dan menaklukkan iblis, wanita muda itu membawa mereka bertiga langsung ke lantai 4, lalu membawa mereka ke sebuah ruangan besar dengan plakat kayu bertuliskan, cahaya dingin, tergantung di atas pintu masuk. Ada penjaga yang ditempatkan di pintu masuk ruangan, dan wanita muda itu memberitahu mereka bahwa dia ada di sana bersama beberapa pelanggan, lalu dengan lembut mendorong pintu terbuka untuk memperlihatkan rak demi rak pedang dari semua jenis deskripsi, dan seluruh ruangan dipenuhi dengan ki pedang yang hebat. Namun, sangat mengecewakan wanita muda itu, Zhang Xianfeng secara tidak dapat dijelaskan menyatakan bahwa dia telah kehilangan minat begitu dia melangkah masuk ke ruangan itu. Jangan hiraukan dia, kita masih akan melihat pedang-pedang itu, kata Chen Ping'an kepada wanita muda itu. Zhang Xianfeng dengan keras kepala menolak untuk masuk ke dalam ruangan, tetapi pada akhirnya, Sui Wanxi dengan paksa menyeretnya masuk. Wanita muda itu memperkenalkan sekitar selusin pedang Dao dengan harga yang berbeda kepada mereka satu demi satu, dan meskipun Zhang Xianfeng berusaha berpura-pura tidak tertarik sepanjang waktu, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik salah satu pedang itu, yaitu pedang perunggu kuno. Kata itu hilang dari sarungnya, dan ada tulisan yang agak tidak jelas di atasnya yang bertuliskan, seni bela diri sejati. Bilah pedang itu penuh dengan goresan, jadi meskipun pedang itu ditempa dari bahan yang luar biasa, harga yang diminta hanya 400 koin kepingan salju. Chen Ping'an segera memutuskan untuk membeli pedang itu, tetapi dia ragu sejenak saat mengeluarkan koin untuk membayar. Wanita muda itu tersenyum tipis, lalu membuat gerakan penuh perhatian untuk meninggalkan ruangan untuk memberinya privasi. Pada saat dia kembali ke ruangan, Chen Ping'an telah meletakkan 400 koin kepingan salju ke salah satu rak. Setelah menghitung uang untuk memastikan jumlahnya benar, dia menyelipkan pedang sejati ke sarung pedang yang sudah jadi sebelum menyerahkannya kepada Chen Ping'an. Mereka berempat kemudian keluar dari ruangan cahaya dingin, tetapi alih-alih membawa ketiganya keluar dari pintu masuk utama toko kumbang hijau, dia menuntun mereka melewati jembatan tertutup yang melayang di lantai 2 menuju gedung tinggi di halaman belakang, dan dari sana, mereka meninggalkan toko kumbang hijau melalui pintu samping. Wanita muda itu kemudian memberitahu mereka beberapa peraturan di stasiun feri, serta rute yang harus ditempuh ke tempat-tempat penting tertentu, sebelum melambaikan tangan untuk mengucapkan selamat tinggal. Saat dia berbalik, seniman bela diri yang menjaga halaman belakang toko kumbang hijau telah menutup pintu samping, dan dia bersandar di pintu sambil diam-diam mengepalkan tinjunya dengan ekspresi gembira. Namun, dia kemudian dengan cepat bersikap tenang, dan pada saat dia kembali ke gedung utama toko kumbang hijau, kegembiraannya telah berubah menjadi kesedihan saat dia mulai mengeluh kepada rekan kerjanya tentang betapa pelitnya ketiga pelanggan itu. Toko kumbang hijau hanya berjarak kurang dari 1 kilometer dari stasiun feri, dan kebetulan ada sebuah kapal yang berlayar menuju negara Pinus Awan. Meskipun itu masih sangat jauh dari negara Phoenix Biru, itu akan jauh lebih cepat daripada jika Sui Wanxia melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Selain itu, setelah turun dari kapal di negara Pinus Awan, ia akan dapat segera menaiki kapal lain langsung ke negara Phoenix Biru. Oleh karena itu, Sui Wanxia akan meninggalkan negara Watercombing dengan kapal ini. Adapun kapal yang harus ditumpangi Chen Ping'an, itu adalah kapal yang berlayar di atas rute kuno yang berusia lebih dari 1000 tahun. Tujuan akhirnya bukanlah Old Dragon City, tetapi itu juga akan secara drastis mempersingkat perjalanan ratusan ribu kilometer. Saat mereka mendekati stasiun feri, Chen Ping'an dan Zhang Xianfeng sama-sama berhenti di jalur mereka pada waktu yang hampir bersamaan. Chen Ping'an membawa pedang True Martial, sementara Zhang Xianfeng menunduk menatap tanah,
tidak berani mengatakan apapun. Sui Wanxia menghela napas pelan, lalu menoleh ke Chen Ping'an sambil berkata, dulu di prefektur Blue Share, Taois Chong Miao pernah menyebutkan bahwa di wilayah tenggara benua botol harta karun timur, yang dekat dengan negara Phoenix Biru yang akan aku kunjungi, sebuah ritual pembebasan air dan tanah yang agung akan berlangsung dalam waktu setengah tahun. Banyak tokoh Taoisme yang terhormat akan berbondong-bondong ke acara tersebut, dan bahkan beberapa dewa Tao yang sangat terkenal di seluruh benua botol harta karun timur akan menjadi tuan rumah ceramah di sana. Tentu saja, Zhang Xianfeng ingin pergi dan melihatnya, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara membicarakan hal itu kepadamu. Dia merasa mengubah rencana perjalanan pada menit-menit terakhir seperti ini akan menjadi hal yang sangat buruk untuk dilakukan, dan sekarang setelah kamu membelikannya pedang Dao ini, dia merasa semakin malu harus berpisah denganmu. Lagi pula, dia berjanji padamu sejak awal bahwa dia akan menemanimu sampai ke kota naga tua. Aku yakin dia merasa sangat bersalah sehingga dia berharap bisa mati sekarang juga. Kau tahu, ini sempurna. Kenapa kau tidak mengakhiri penderitaannya dengan true martial, lalu menguburnya di sini? Chen Ping'an melompat dan menampar kepala Zhang Xianfeng. Kamu ini apa, dasar idiot? Kamu seperti wanita yang tidak bisa mengambil keputusan. Kamu tidak perlu merasa berutang apapun padaku. Ambil pedang itu dan pergilah dari hadapanku. Kamu bisa membayarnya nanti. Kepala Zhang Xianfeng tetap tertunduk, dan bahunya mulai sedikit gemetar. Chen Ping'an tidak mengatakan apapun lagi saat dia melemparkan true martial ke Sui Wanxia, lalu dengan cepat pergi sendiri. Pada saat Zhang Xianfeng yang berlinang air mata mengangkat kepalanya, Chen Ping'an sudah berjalan menjauh. Tepat pada saat ini, Chen Ping'an mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan melambaikan tangan kepada Zhang Xianfeng dan Sui Wanxia, seolah-olah dia bisa merasakan tatapan mata mereka.